wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang dan selamat datang kembali teman-teman pemimpin muda di puncak acara Lead the Fest 2021. Perkenalkan, saya Ainun Rahma, selaku Master of Ceremony untuk acara Lead the Fest 2021 pada hari ini. Nah, rangkaian acara Lead the Fest bisa teman-teman saksikan melalui pemimpin ID University maupun aplikasi video sebagai partner streaming resmi dari Lead the Fest 2021. Tahun lalu, Lead the Fest mengusung tema kebangkitan literasi Indonesia dan tahun ini konteks Lead the Fest ingin menitik beratkan pada pelestarian nilai gotong royong untuk mendukung upaya menang bersama menghadapi pandemi. Tema Leading in the New Era diambil sebagai respon atas segala perubahan yang terjadi saat ini yang memaksa kita untuk mau lebih tekun mengamati dan belajar cepat beradaptasi. Nah, Lead the Fest ingin mengajak segenap elemen bangsa untuk turut berdiskusi mengenai kepemimpinan di era baru, bukan hanya kepemimpinan menghadapi krisis, tapi juga bentuk kepemimpinan yang relevan di masa yang akan datang. Acara ini merupakan forum dialog lintas generasi dan lintas sektoral, menjadi ruang bagi para pembelajar maupun pembelajar kepemimpinan di Indonesia. Nah, rangkaian acara Lead the Fest 2021 ini didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, juga dukungan dari para rekan media dan kolaborator organisasi yang turut menyukseskan pelaksanaan acara Lead the Fest 2021. Salah satu rangkaian acara Lead the Fest 2021 yaitu kolaborasi bersama WeCare.id dalam membuka penggalangan dana donasi menang bersama untuk gotong royong menyediakan alat pelindung diri yang layak untuk teman-teman tenaga kesehatan, teman-teman supir ambulans, dan teman-teman yang langsung berhadapan di garda terdepan untuk menjaga kondisi kita semua tetap terjaga dan aman dari pandemi. Jadi yuk teman-teman bisa disisihkan dan teman-teman bisa ikut kontribusi meskipun kita nggak langsung terjun di garda terdepan, tapi kita bisa tetap kontribusi dalam hal lain dengan ikut donasi di Menang Bersama ini. Teman-teman bisa langsung ke laman wecare.id /menang bersama yang ada di bawah layar ini juga. Jadi teman-teman bisa langsung klik, bisa langsung donasi, dan teman-teman bisa langsung berdonasi minimal hanya dengan Rp1.000. Jadi teman-teman yuk kita ikut menyediakan alat pelindung diri yang layak, karena faktanya setiap harinya masih dibutuhkan ribuan APD bagi para tenaga kesehatan untuk bisa berjibaku melawan pandemi ini. Nah, teman-teman, jangan lupa bagikan keseruan teman-teman ketika mengikuti acara Lead the Fest 2021 dengan cara upload screenshot atau upload foto teman-teman lagi mengikuti acara Lead the Fest, bisa ketika menonton webinar series, ketika mengunjungi pemimpin ID Talks, atau ketika mengikuti rangkaian acara lainnya, di-upload ke Instastory, terus di-tag ke @pemimpin.indonesia dan juga @leadthefest, karena nanti ada 2 pemenang beruntung yang akan mendapatkan hadiah menarik nih dari teman-teman acara Lead the Fest. Jadi jangan sampai kelewat, karena teman-teman nggak hanya mendapatkan ilmu, tapi teman-teman juga bisa nih dapat hadiah menarik dengan ikut keseruan acara Lead the Fest 2021. Nah, selain tadi ada hadiah juga, teman-teman peserta juga bisa mendapatkan e-sertifikat yang bisa teman-teman dapatkan di akhir acara dengan mengisi daftar absen. Tautannya nanti akan dibagikan di akhir sesi webinar series, dan jadi teman-teman tinggal isi daftar absensinya aja. Perlu diingat juga bahwa periode pengisiannya hanya 1 jam, jadi ketika linknya sudah dibagikan, teman-teman silakan langsung isi, jadi jangan sampai kelewatan. Tapi selain sertifikat, teman-teman tetap semoga dapat ilmunya juga ya. Jadi kita nyimak bersama nih webinar yang akan kita sama-sama tonton. Dan di sesi kali ini kita akan sama-sama menyaksikan webinar series yang membahas mengenai Bringing the New Concept of Leadership with Volunteerism, dengan moderator kita pada sesi kali ini, yaitu merupakan Vice President of Product dari Pemimpin.id, ada Bapak Tia Muhammad Reza, dan beliau juga sudah hadir, sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi langsung saja saya panggilkan untuk naik ke layar, ada Bapak Tia Muhammad Reza. Halo Bapak Tia, selamat siang. Halo Ai, selamat siang.
Halo Bapak Tia, apa namanya, gimana nih kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat dan senang banget bisa ngobrol lagi nih sama teman-teman semua dan terutama hari ini di siang ini ada narasumber-narasumber keren yang apa ya, yang inspiratif lah kalau di dunia apa namanya NGO ya. Jadi senang banget sih bisa ngajak ngobrol dan diskusi nanti. Bener banget, narasumber-narasumbernya sudah apa ya, melalang buana di dunia NGO dan pastinya teman-teman pemimpin muda gak sabar nih untuk dengerin sharing mengenai kerelawanan dari para speaker. Nah, tapi sebelum itu aku mau, apa namanya, bertanya sedikit nih ke Bapak Tia, di tengah situasi pandemi seperti saat ini dan di tengah situasi PPKM gitu ya, apa sih kesibukannya, Bapak Tia? Ya, yang pasti kesibukannya adalah ya, aktivitas bersama pemimpin ID ya, apa namanya pengelolaan program-program gitu ya, baik program-program bootcamp ataupun misalnya program-program event seperti Lead the Fest ini sendiri gitu ya, dan apa namanya aktif juga di beberapa aktivitas kerelawanan juga. Jadi kalau hari ini ngomongin kerelawanan gitu ya, saya juga terlibat di beberapa aktivitas kerelawanan gitu. Jadi itu sih paling. Oke, udah cocok banget ya untuk memandu sesi webinar series pada siang hari ini. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, Bapak Tia juga sudah siap ya untuk memandu webinar series sesi kali ini. Langsung saja, layar dan waktu saya persilakan kepada Bapak Tia. Oke, baik terima kasih Mbak Ainun karena sudah memandu untuk sampai di titik ini gitu ya, dan tadi sudah membuka juga di sesi webinar siang hari ini. Perkenalkan saya Tia Muhammad Reza dari Pemimpin ID yang hari ini akan memandu dan memfasilitasi sesi diskusi pada siang hari ini. Nah, semoga nanti diskusinya seru dan bisa dapat insight banyak sehingga teman-teman jadi lebih semangat lagi nih untuk bisa berkegiatan dan beraktivitas sebagai relawan gitu di berbagai organisasi-organisasi yang memang passionnya teman-teman gitu. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan gitu ya oleh MC, jadi webinar hari ini kita akan mengangkat tema tentang bringing the new concept of leadership with volunteerism gitu. Jadi bagaimana sebenarnya volunteerism atau kerelawanan gitu ya berdampak pada kemampuan atau kapasitas dari kepemimpinan seseorang gitu, sehingga dia bisa terasah dan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik gitu di masa depan gitu. Nah, hari ini kita sudah kehadiran 3 orang narasumber yang luar biasa keren gitu ya, yang memang kalau di dunia kerelawanan apa ya, banyak orang tahu lah tentang beliau-beliau ini karena lembaga atau misalnya yayasan-yayasan yang dinaungi oleh beliau juga adalah yayasan yang memang banyak memberikan dampak di dunia sosial gitu, terutama banyak juga melibatkan relawan-relawan yang apa ya, yang bergerak bersama untuk bergotong royong gitu ya, menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia gitu. Nah, narasumber yang pertama ini ada Mas Widar Mika Agung atau biasa kita panggil Mas Widar gitu ya. Beliau adalah co-founder dari Indo Relawan. Nah, kalau teman-teman belum tahu gitu ya Indo Relawan itu apa? Nah, Indo Relawan adalah wadah online untuk mempertemukan relawan dan organisasi sosial atau komunitas sosial gitu. Jadi kalau teman-teman dengar istilah mak comblang gitu ya, nah ini tuh mak comblangnya dari relawan dan organisasi sosial gitu. Jadi sejauh ini menurut info yang saya dapat gitu ya, jadi Indo Relawan ini sudah menghubungkan lebih dari 21.000 relawan dengan 3.000 organisasi sosial gitu ya untuk kegiatan kerelawan di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan Mas Widar untuk hadir ke atas panggung. Terima kasih Tia. Halo teman-teman, senang berada di sini. Halo Mas Widar. Halo, halo. Thank you sudah bergabung Mas di siang hari ini untuk kita ngobrol-ngobrol. Wah, senang sekali Tia. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu. Terima kasih Tia dan panitia Lead the Fest sudah melibatkan Indo Relawan dalam percakapan ini. Siap, siap. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Mas Widar? Baik, senang sekali. Topiknya kayaknya timely banget ya. Hari ini juga jamnya kayaknya sepertinya pas ya. Jam 2 tuh memang jam yang pas di antara aktivitas fisik. Jadi biasanya lagi baca-baca, pas banget buat belajar. Jadinya looking forward. Siap, siap, siap. Oke, gimana kalau aktivitas sekarang nih di Indo Relawan lagi sibuk apa, Mas? Di Indo Relawan kita selalu sibuk karena timnya kecil, Tia. Ya kan tahu kalau misalnya komunitas sosial mimpinya selalu besar, timnya kecil. Jadi
kita lagi sibuk beberapa hal. Satu yang lagi sibuk sekali ini bersama dengan Pemimpin.id dan bagian dari warga bantu warga juga lagi mengorganisir relawan data kita untuk mensupport Kemenkes ya kan untuk mengupdate data IGD, data oksigen itu ada sekitar 3.500 orang relawan. Dan kemudian kita juga program yang non COVID juga masih berjalan. Ada beberapa program yang kita launching tahun ini, ada generasi bebas stunting, ini yang sedang saya pakai, generasi bebas plastik dan generasi bangun literasi. Itu ketiga program tersebut adalah bootcamp 1 bulan di mana 100 relawan terpilih akan belajar mengenai topik tersebut dan beraksi bareng-bareng dalam challenge dengan harapan setelah itu bisa menjadi agen perubahan yang lebih efektif di bidang pilihannya. Selain program generasi bebas, kita tetap juga berkolaborasi dengan banyak komunitas untuk beragam aktivitas basis relawan, termasuk dengan Hutan Indonesia, termasuk dengan Indonesia Cleanup Days, kemarin baru pawai bebas plastik. Jadi tetap aktif, ternyata kerelawanan bisa tetap aktif dan berkontribusi di saat pandemi gitu. Jadi tetap semangat. Betul. Memang karena kerelawan ini kita bisa lakukan kapanpun ya, baik secara offline maupun online ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Fidar. Kita izin untuk memanggilkan narasumber yang selanjutnya. Ini adalah narasumber kedua kita. Narasumber kedua kita ini adalah Mas Darmaji Suradika. Ini CEO-nya Pemimpin ID nih, CEO saya juga nih sebenarnya. Jadi mungkin bagi yang belum tahu gitu ya, baru datang di hari ini, mungkin ada yang belum kenal juga Pemimpin ID. Jadi Pemimpin ID adalah social startup yang punya visi besar untuk menciptakan ekosistem kepemimpinan di Indonesia gitu. Jadi Mas Aji punya latar belakang teknik dan kepemimpinan, perkuliahannya terus dari multinasional, terus akhirnya beralih ke yayasan atau ke NGO dan membangun Pemimpin ID gitu. Dengan cita-cita besar tadi bersama-sama dengan tim Pemimpin ID lainnya, yaitu untuk menciptakan ekosistem kepemimpinan di Indonesia yang efektif, inklusif, dan memberdayakan. Nah, mari kita panggil Mas Darmaji Suradika atau Mas Aji ke atas panggung. Oke. Halo Mas Aji. Sepertinya masih di mute Mas, boleh di unmute dulu. Oke. Halo, masuk suaranya. Halo Widar, apa kabar? Hai Aji, senang ketemu lagi. Senang ketemu lagi, apa kabar semuanya? Sehat-sehat. Gimana Mas Aji kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Apa kabar Tia? Alhamdulillah, sehat juga. Gimana? Jadi Pemimpin ID sekarang lagi sibuk apa nih? Pemimpin ID ya selain Lead the Fest gitu ya, Lead the Fest event tahunan kita buat menyebarkan inspirasi kepemimpinan gitu ya. Jadi memang kita fokus ke sini dan juga tadi Widar udah sempat share kita bergabung di generasi bebas COVID untuk membantu kerelawanan mencari informasi yang penting buat terkait dengan COVID-19 gitu ya. Terus juga kita membantu banyak gerakan-gerakan lain. Intinya gerakan generasi bebas COVID ini supaya Indonesia bisa benar-benar segera bebas dari COVID gitu ya, dengan kerelawanan yang bisa kita bantu. Kira-kira gitu. Yang kegiatan-kegiatan lainnya sementara bootcamp agak pending dulu karena ada perang besar di COVID ini ya yang harus diselesaikan duluan gitu ya. Jadi mungkin bootcamp kita September baru mulai lagi lah. Kira-kira gitu, Ti. Siap. Thank you Mas Aji sudah sharing juga nih aktivitasnya di Pemimpin ID. Oke, izin memanggilkan narasumber yang selanjutnya. Narasumber yang ketiga ini ada Mas Al-Fatih Timur atau kita akrab panggil Mas Timi gitu ya. Beliau adalah co-founder dari kitabisa.com. Nah, kitabisa.com ini apa sih sebenarnya? Kitabisa adalah platform penggalangan dana dan berdonasi secara online gitu. Jadi didirikan pada tahun 2013 dan sampai sekarang sudah jadi salah satu crowdfunding gitu ya, online crowdfunding terbesar di Indonesia gitu. Nah, mari kita panggilkan Mas Timi. Halo Mas Timi, apakah sudah bisa bergabung? Halo Mas Tia.
Halo Mas Timi, gimana kabarnya hari ini? Berbaik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Thank you Mas Timi sudah bergabung bersama kita nih untuk kita ngobrol-ngobrol pada siang hari ini. Nah, Siap. mungkin boleh cerita dulu Mas, mungkin apa namanya kesibukannya apa nih di Kita Bisa sekarang? Ini lagi sibuk sama beli Widar sama Aji, kita bareng-bareng. lo lagi ya. Luar biasa. Makanya 4L. 4L ya, 4L. Lupa lagi. Ya sama lah kayak tadi kata Aji, kita ada perang besar bersama, jadi kita emang bareng-bareng terus lah. Kayak hampir tiap hari Zoom bareng nih, bosen juga lama. Ya biasanya Zoom bicara soal kita apa yang harus dikerjain. Sekarang kita sharing lah ya, sharing supaya lebih banyak lagi anak muda yang terlibat dalam peperangan ini. Benar. Betul. Biar lebih banyak orang yang mau bergerak ya secara sukarela dan join bareng-bareng sama gerakan besar ini gitu ya. Oke. Nah, baik, terima kasih Mas Widar, Mas Haji, Mas Timi sudah hadir dan bersedia untuk berdiskusi bersama gitu ya di siang hari ini. Nah, kita mulai ke diskusinya gitu ya, tapi untuk lebih menambah konteks dulu kali ya, biar teman-teman tahu juga, tadi kan sudah diperkenalkan sedikit tentang Indo Relawan, pemimpin ID sama Kita Bisa. Nah, mungkin saya mau berangkat dari sebuah pertanyaan tentang kan kalau biasanya sebuah NGO atau sebuah yayasan gitu ya, atau sebuah gerakan sosial itu dimulai dari akar masalah atau sebuah masalah yang pengen di-solve gitu ya. Nah, boleh dong diceritain gitu ya dari masing-masing organisasi gitu ya, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi organisasi masing-masing itu lahir gitu ya dan terus eksis gitu sampai sekarang gitu. Nah, mungkin kita mau mulai dari Mas Widar dulu deh, silakan, boleh Mas Widar. Boleh, makasih Tia. Jadi mungkin kenapa memulai Indo Relawan ya gitu ya, mungkin kurang lebih pertanyaannya. Jadi kalau Indo Relawan sih dimulai karena ada beberapa insiden ya, tapi mungkin temanya saya sebagai orang Bali dan kebetulan ketika sempat lagi belajar di US ngelihat kekuatan dari kegiatan kerelawanan untuk meruntuhkan sekat-sekat perbedaan individu sih. Saya ngelihat itu luar biasa sih. Jadi kalau di Bali tuh kegiatan berbanjar ya. Jadi Bali itu kan strukturnya ada desa, terus di bawah desa tuh ada banjar ya. Di mana setiap anggota banjar itu punya kewajiban untuk saling membantu satu sama lain apapun latar belakangnya gitu. Dan di situ terjadi interaksi percakapan di mana identitas individu seperti pekerjaan, status sosial itu ditinggalkan di luar banjar dan akhirnya terjadi percakapan yang jujur dan kerekatan sosial yang cukup tinggi. Dan itu terjadi juga ketika saya perhatikan ketika waktu itu istri saya waktu lagi S2 nggak bisa kerja kan karena status visanya, dia jadi relawan tuh setiap bulan dan itu juga memberi kesempatan dia untuk cepat sekali menjadi bagian dari komunitas di Cambridge, Boston waktu itu. Jadi luar biasa sih kekuatan dari kerelawanan untuk membangun kerekatan sosial dengan cara meleburkan ya sekat-sekat individu itu. Nah, terus yang kedua juga mungkin bergerak juga dari ketakutan ya, dalam arti Indonesia ini sangat beragam ya kan, walaupun temanya kan Bhinneka Tunggal Ika gitu, benar sekali gitu. Dan jadi kita tuh selalu perlu sekali common goal, perlu sekali kerekatan sosial untuk menjaga negara ini tetap utuh gitu. Sementara rasanya dengan semakin jauh dari kemerdekaan tuh kesempatan untuk berinteraksi lintas golongan dan memiliki common goals yang sama itu semakin berkurang, avenue-nya tuh semakin berkurang. Karena kan kita ada kecenderungan ngumpul secara tidak sengaja ya, wajar sekali sih kan ada penelitian orang memang cenderung berkumpul dengan orang-orang yang banyak kesamaannya itu emang sangat wajar. Nah, jadinya kita tinggal di lingkungan yang serupa ya kan, udah gitu sekolah di lingkungan yang kurang lebih serupa gitu. Jadi avenue untuk membangun relationship itu semakin terbatas gitu. Padahal tantangan yang kita hadapi semakin besar. Jadi ketakutan bahwa kesempatan untuk membangun kerekatan sosial itu semakin berkurang dan malah kita jadi bisa mudah terpecah-pecah. Jadi itu sih dan kelihatannya waktu itu sekitar tahun 2013 padahal banyak orang yang ingin terlibat dalam aksi kerelawanan ya. Cuman nggak tahu mau kemana, sayang kan, mubazir gitu, banyak niat baik nggak jadi aksi baik gitu.
Jadinya memang dirasakan memang ada banyak energi yang tinggal disalurkan gitu. Sulit tuh mencari mau mulai dari mana tuh sulit. Jadinya waktu itu dengan beberapa teman co-founders yang lain kita mulai dengan Indo Relawan, ya kan, dengan idenya adalah kita mempermudah lah untuk memulai aksi baik ya. Jadinya kalau orang ada niat, oh gampang deh saya ikut ke sini gitu. Jadi itu sih tiap ceritanya. Iya, menarik. Jadi memang dari mulai dari keresahan diri sendiri gitu ya, sama keseharian yang memang ditemui gitu, bahwa memang kerelawan ini sepenting itu ada di masyarakat untuk merekatkan, tadi kata kuncinya. Dan tadi kata kunci yang menarik adalah mengubah niat baik jadi aksi baik ya. Bagaimana teman-teman yang ada di luar sana gitu ya, teman-teman yang punya niat untuk menjadi relawan dan tidak punya akses untuk melakukan sesuatu sendiri gitu ya. Nah, dia bisa bersama-sama dengan orang lain gitu ya, berkelompok untuk melakukan sesuatu dan aksi yang baik gitu. Nah, jadi teman-teman kalau yang di luar ada yang mau aktivitas ikut kerelawanan bisa dicek juga di Indo Relawan gitu ya, untuk ngecek komunitas apa yang lagi buka gitu ya. Oke, sip. Tadi itu tentang Indo Relawan gitu ya, menjadi kerekatan sosial antar masyarakat gitu ya, lewat interaksi antar golongan. Nah, mungkin sekarang mau nanya dulu nih ke Mas Aji nih, dari Pemimpin ID gitu. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi terlahirnya Pemimpin ID sendiri gitu, yang eksis gitu sampai sekarang gitu. Boleh Mas, silakan. Oke. Di sini agak noise, masuk nggak ya suaranya Tia? Aman. Noise. Aman ya, oke. Oke, ya. Kalau dari Pemimpin.id sendiri banyak ya keresahannya, tapi tadi kayak Widar sebenarnya keresahan pribadinya apa? Jadi mungkin aku cerita sedikit. Sebelum aku masuk di Pemimpin.id, aku sempat kerja di multinational company gitu ya. Terus pernah ada satu momen di mana aku itu ketemu sama BOD dari company globalnya gitu ya. Jadi perusahaannya berpusat di Jerman, jadi BOD-nya datang ke Indonesia. Lalu saya tanya gitu, ini kenapa ya kok CEO perusahaan ini yang di Indonesia, ya jadi bukan yang di pusat ya, bahkan yang di Indonesia itu masih orang Jerman gitu. Kenapa kok nggak ada orang Indonesia? Gitu. Kenapa kok dari awal berdiri sampai sekarang itu tidak pernah ada pemimpin Indonesia? Gitu. Nah, singkatnya beliau itu menjawab ya more or less karena memang orang-orang Indonesia belum siap untuk memimpin multinational company. Nah, itu awal istilahnya kemarahan mungkin ya, kayak bagaimana mungkin gitu perusahaan ini di Indonesia gitu ya, tapi pemimpinnya bukan orang Indonesia gitu. Berarti ada permasalahan dengan kepemimpinan Indonesia gitu. Ya, we need to solve this leadership problem gitu. Itu salah satu keresahan juga yang kenapa akhirnya pada saat 2019 kita memulai bersama-sama teman-teman yang lain memulai Pemimpin.id, dan ketika saya memang harus all out keluar gitu ya dari multinational company dan memang benar-benar 100% harus memimpin Pemimpin.id, saya rela melakukan itu gitu, karena ya untuk tadi menjawab kemarahan itu tadi gitu ya. Jadi kalau saya tidak bisa menjadi CEO di multinational company, maka saya akan menyiapkan generasi setelahnya supaya siap menjadi CEO di multinational company atau mungkin di dunia gitu ya, pemimpin Indonesia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berdiskusi awal Pemimpin.id didirikan dengan para co-founder, kita melihat sejarah gitu ya. Kalau dulu itu ada satu rumah namanya rumah Pak Cokro Aminoto ya, dulu di Surabaya, di Gang Peneleh, di gang kecil gitu. Lalu para co-founder ini bertanya gitu, kok sekarang nggak ada lagi ya rumah kayak gitu ya, rumah yang sederhana, tidak punya warna apapun gitu ya, di dalamnya tidak ada nuansa agama, tidak ada nuansa ideologi apapun, yang ada adalah nuansa keindonesiaan gitu, nuansa ke nasionalisme Indonesia pada saat itu gitu ya. Nah, jadi kenapa kok sekarang tidak ada tempat yang bisa mengajarkan kepemimpinan dengan netral, tidak membawa background atau apapun gitu. Nah, makanya pada saat itu akhirnya dilahirkanlah Pemimpin.id gitu ya, 2019. Harapannya tadi menjadi rumah singgah tadi, rumah Pak Cokro gitu ya. Para pemimpin senior nggak sungkan datang ke dalam rumah ini gitu ya. Pemimpin yang junior, calon pemimpin gitu ya, itu nggak ragu gitu, nggak ewoh pakewuh kalau kata orang Jawa gitu ya, karena ketemu orang pemimpin yang senior itu jadinya rendah gitu, enggak gitu. Jadi di rumah ini itu rumah belajar, para pemimpin bertemu egaliter gitu ya, nggak ada mana yang lebih jago dari yang lain, dan mereka bisa saling belajar gitu. Makanya lahirlah itu Pemimpin.id, dan ini salah satunya Lead the Fest ini gitu. Lead the Fest ini anggapannya ruang tamu Pak Cokro yang modern tadi gitu.
mempertemukan dari hari pertama para mantan menteri gitu ya hadir, beliau-beliau para senior dan sekarang para CEO besar di Indonesia hadir, besok para menteri, di akhir para gubernur gitu ya, semuanya hadir, nggak ada sungkan. Anak-anak muda yang nonton juga nggak pakai ewo tadi, nggak pakai sungkan tadi buat belajar. Jadi itu semangatnya Tia. Jadi harapannya pemimpin.id ini mampu menjadi rumah singgah tadi para pemimpin, baik yang senior maupun yang junior, dan mereka semua bisa saling belajar. Jadi yang belajar bukan cuma yang muda ke yang senior ya, tapi yang senior pun belajar ke yang muda gitu. Kira-kira gitu, Ti. Oke. Jadi tadi kata kuncinya adalah rumah singgah untuk belajar dan berbagi gitu ya. Bagaimana di satu tempat ini gitu ya, di Pemimpin ID ini teman-teman bisa belajar dan bisa berbagi juga gitu. Jadi nggak cuma belajar tapi berkontribusi juga gitu ya untuk kepemimpinan Indonesia gitu. Oke. Nah, tadi dari Mas Haji udah, dari Mas Widar udah. Nah, sekarang mungkin dari Mas Timi nih, boleh silakan Mas diceritakan latar belakangnya kita bisa nih, silakan. Ya, awalnya ini ya ngelihat banyak teman-teman aktivis mahasiswa, social entrepreneur, komunitas menggalang dukungan, menggalang donasi gitu ya. Tapi kesusahan karena dulu kan saya waktu kuliah juga sempat ngalamin ya susahnya fundraising gitu, apalagi kalau di pinggir jalan pakai alma mater gitu. Jadi mencari donasi bukan hal yang mudah gitu. Dan di luar negeri ngelihat ada platform yang mirip, kayak waktu itu ada Kickstarter, Indiegogo gitu ya. Terus terinspirasi aja, why not ada yang kayak gitu tapi buat social. Sesimpel itu sih waktu itu. Jadi dan banyak benchmarking juga ya, ngelihat platform-platform di luar itu bentuknya kayak gimana. Terus ya banyak kenalan aja setelah itu sama banyak komunitas, dan awal-awal tuh sebenarnya banyak anak-anak BEM yang bikin galang dana di Kitabisa. Jadi problem yang diadres di awal tuh benar-benar banyak ini ya, social entrepreneur dan aktivis kampus ya yang mau bikin galang dana. Nah, lalu berkembang jadi untuk non-profit, untuk yayasan, untuk orang sakit gitu ya, sampai sekarang mungkin lebih bisa dibilang cukup general ya, selama konteksnya masih donasi. Itu sih, Tia. Sebagai catatan, Indo Relawan juga menggalang dana lewat Kitabisa, gue inget banget sih, Tim. 2014 ya? 2014, 95 juta atau apa ya, itu ngasih kita runway untuk cukup lama tuh waktu itu. Terus sebagai pengguna juga saya pakai waktu itu buat ini, bikin taman Pangpol, taman Kalistrik Pangpol. Ya. Jadi repeat user. Mantap. Luar biasa. Jadi memang apa namanya kolaborasi. Kenapa? Ya, kita bisa main dua dalam satu kantor pernah di Mampang. Oh, ya. Oke. Teman lama ya. Jadi udah kolaborasi sebenarnya sejak lama dan kita ketemu lagi di sini gitu ya. Oke. Baik. Nah, tadi menarik mungkin teman-teman ya. Jadi tadi latar belakang terciptanya dari masing-masing gerakan sosial yayasan yang sekarang sudah punya dampak luar biasa gitu ya. Dan pastinya di dalam organisasinya itu melibatkan banyak relawan gitu ya untuk menggerakkan kegiatan sosialnya gitu sehingga bisa berdampak lebih besar gitu. Nah, kalau misalnya aku mau tarik lagi ke topik yang kita bahas sekarang gitu ya, bring the new concept of leadership with volunteerism gitu ya. Nah, mungkin sepengalaman mas-mas kalian gitu ya berinteraksi dengan relawan, kenapa sih sebenarnya kerelawanan ini gitu ya dapat membentuk kapasitas dari kepemimpinan seseorang gitu. Kenapa, terus apa yang dibentuk dari situ gitu. Nah, mungkin aku mau mulai dari Mas Haji dulu deh. Silakan Mas Haji. Oke. Ya, ini kemarin aku barusan banget gitu ya, mentoring sama mentor aku gitu. Terus mentor aku itu bilang dunia ini tuh penuh dengan transaksi gitu ya. Jadi kita itu bekerja dengan orang itu transaksional gitu. Tapi transaksi ini harus dibatasi gitu ya, dibatasi dengan empati. Jadi karena kalau enggak ya kita hanya transaksi aja. Kalau kita mau nolong orang, apa nih untungnya buat saya gitu kan. Yeah. Nah, tapi kalau semuanya hanya transaksi gitu ya, itu dunia ini ya akan kacau gitu ya. Makanya diimbanginya itu dengan empati. Empati artinya apa? Bertransaksi yang tidak meminta kembali gitu ya. Bayarannya dari empati dan kerelawanan itu adalah rasa senang dari orang yang kita bantu. Itu bayarannya gitu.
Nah, makanya kenapa kerelawanan ini penting gitu. Jadi apalagi untuk menjadi pemimpin gitu ya. Pemimpin kan pasti ketika kita menjadi pemimpin kita mengambil keputusan gitu kan. Nah, jangan sampai keputusannya itu hanya transaksional gitu. Keputusan harus berdasarkan empati. Nah, kerelawanan inilah cara yang paling tepat gitu ya buat menumbuhkan empati kita. Karena kalau kita jadi relawan kan kita nggak dibayar gitu kan. Tadi yang kita bilang bayarannya itu ketika beneficiary atau orang yang kita bantu itu bilang terima kasih bantuan Anda sangat berarti. Itu udah bayaran yang paling bagus gitu ya. Bayaran yang paling membahagiakan buat kita. Gitu. Nah, walaupun kita bilang itu cuma itu bayarannya gitu ya. Tapi ternyata kalau aku sharing pribadi gitu ya. Walaupun bayarannya cuma itu bertahannya paling lama gitu, Tik. Jadi kalau dibandingin kalau kita kerja gitu ya, dapat gaji, oke, kita happy gitu ya. Tapi ketika misalnya gaji kita 5 juta, ketika ada gaji 5 juta terus, oh udah nggak happy nih, butuh 10 juta gitu ya. 10 juta berapa bulan, wah udah nggak happy nih, butuh 15 juta. Terus aja gitu ya, 20 juta, 30 juta terus gitu. Tapi kalau kerelawanan itu ketika kita bantu 5 orang happy, kita pengen bantu 10 orang gitu kan. 10 orang kita pengen bantu 15 orang dan seterusnya sampai sekarang di generasi bebas Covid yang kita bertiga lagi jalankan juga di warga bantu warga itu udah 2.000 relawan, 3.000 relawan dan membantu ribuan orang gitu. Dan testimoni dari para orang-orang tadi yang bilang wah kita terbantu banget. Terima kasih banget informasinya saya gunakan untuk mencari IGD untuk ayah saya. Itu kebahagiaannya luar biasa gitu. Dan itu bertahan lama gitu ya, lebih bertahan daripada kita dapat uang tadi gitu, Ti. Makanya kenapa empati ini penting banget kalau kita dari sudut pandang kepemimpinan gitu ya. Ketika pemimpin mampu memiliki empati yang tinggi, maka dia bisa memakai sepatu orang lain ketika mengambil keputusan dan ketika dia memberikan visi kepada timnya dan juga mengarahkan organisasinya. Kira-kira gitu sih, Ti, kalau dari aku. Oke. Menarik tadi ya. Jadi memang ya proses kerelawan ini jadi apa ya? Jadi pengisi dan jadi investasi juga kan jadi dalam jangka panjang ya. Karena tadi kebahagiaan itu munculnya tidak jangka pendek itu tapi lebih panjang lagi kan sebenarnya ketika kita menjalani kerelawan ini. Dan tadi yang menarik adalah yang terasa dalam aktivitas kerelawan ini adalah sifat empatinya itu, sehingga ketika kita suatu saat nanti jadi pemimpin gitu ya, empati itu yang akan kepake gitu dari aktivitas kerelawan ini. Nah, boleh nih mungkin dilanjutkan nih dengan pertanyaan yang sama ke Mas Timi, silakan Mas. Iya, jadi sama sih, jadi mirip sama poinnya Aji. Bahkan ada banyak contoh-contoh sejarah ya. Mungkin yang salah satu yang terkenal, yang sering diceritakan misalnya pertemuan antara Suhoki dengan seorang pengemis yang makan kulit mangga ya, tidak jauh dari istana, atau Soekarno dan Marhain. Karena kerelawanan kan sebenarnya basisnya juga pertemuan ya. Jadi dengan kita menjadi relawan kita bertemu dan berinteraksi gitu dan membangun empati dari kata kunci dari Aji. Dan itu kalau konteksnya pemimpin ya memang sangat penting ya gitu karena pertemuan-pertemuan kayak gitu jadi kita bisa bawa gitu dan jadi why yang kuat. Dulu waktu di kampus tuh saya sama teman-teman bikin kersos ya, kerja sosial di FA. Intinya ngajakin mahasiswa baru ke desa. Dan ratusan orang gitu ke desa. Banyak kritiknya dan saya mengakui juga benar juga ya banyak catatan kayak mau ngapain sih mahasiswa 2 minggu gitu ya. Nggak nyampe 2 minggu bahkan. Nggak nyampe seminggu juga gitu kayak tiba-tiba numplek di desa belum tentu bisa bantu juga, impact-nya juga belum tentu sesignifikan itu gitu ya. Paling bantu ngecat musola gitu terus. Kalau yang anak teknik kan jelas ya bangun jembatan, tapi kalau anak ekonomi ngapain gitu. Nah, jadi impact langsungnya yang short term-nya nggak berasa, tapi waktu itu salah satu argumen yang akhirnya memperkuat kita adalah it's not just about short term impact gitu, tapi ini membawa experience gitu ke si anak-anak ini, mahasiswa ini, supaya kalau dia jadi pejabat dia ingat gitu gimana sih rasanya jadi rakyat gitu. Ya kalau dia jadi kalau di FA kan accountant ya, hopefully dia lebih punya integritas karena dia tahu kalau dia fraud atau dia korup dan lain ada orang real yang ngerasain manfaatnya. Anak ilmu ekonomi gitu yang mungkin ngomongin poverty, unemployment cuman di Excel gitu ya atau di BPS gitu ya, tapi juga bisa hidup bareng, tinggal bareng gitu.
Nah, jadi menghadirkan pengalaman dan interaksi itu penting banget, dan itu esensinya kerelawanan juga sih. Jadi Ya, ya. dan kita biasanya kan relawan tuh passionate ya, karena kayak dia bekerja berdasarkan hati. Itu juga the whole thing tuh spiritual journey tuh, empathy-nya, ketemunya, passionate-nya gitu. Ya. Dan jadi kayak ya jadi enjoy aja gitu, dan itu yang menarik sih harusnya dari relawan dan kepemimpinan. Oke, baik. Jadi tadi saya menangkap sebuah kata kunci terkait interaction gitu ya. Bagaimana interaction ini melahirkan experience dan empati, sehingga itu yang akan berguna ketika dia menjadi pemimpin suatu saat nanti gitu ya. Oke. Baik, mungkin dari Mas Widar ada yang mau ditambahkan? Mungkin pengalaman bersama Indo Relawan segala macam, silakan. Ya, mungkin ya sih menarik sih pertanyaan mengenai kepemimpinan dan kerelawanan ya. Mungkin pertama adalah mungkin perlu dipahami bahwa jadi pemimpin itu kita sering sekali dengar gimana menjadi pemimpin yang efektif ya. Cuman yang kita butuhkan di masa kini bukan hanya pemimpin yang efektif, tapi pemimpin yang emang dapat membawa nilai tambah ke masyarakat dan bisa membawa lingkungan ini atau bangsa ini, bumi ini menjadi yang lebih baik ya. Jadi beyond being an effective leader, mungkin yang pertama. Kedua, dalam kepemimpinan itu ada banyak banget mazhabnya ya, pemahaman saya ya. Jadi ada salah satunya yang paling menempel di saya sih kepemimpinan transformasional gitu. Yang tadi Aji sempat sentuh sedikit ya, kepemimpinan kan bisa juga transaksional karena kebetulan saya jadi CEO atau COO, ya terus tim saya merupakan karyawan dari perusahaan tersebut, ya bisa aja hubungannya adalah hubungan transaksional ya. Jadi ya sesuai dengan transaksinya ya, kerja 8 jam ya selesai gitu, nggak salah gitu. Cuman yang terbaik adalah transformasional. Transformasional artinya pemimpin ini bisa menumbuhkan, bisa merealisasikan potensi terbaik dari timnya gitu. Dan itu menurut saya hanya bisa terjadi kalau seorang pemimpin ini mampu menggerakkan orang tanpa sebuah transaksi sebelumnya. Jadi mungkin gini, kalau diperhatikan sebagai relawan, jika teman-teman jadi relawan, itu hubungannya nggak bisa transaksional gitu. Sebagai penggagas nggak bisa transaksional dengan tim relawannya. Jadi kalau misalnya teman-teman menjadi relawan, teman-teman itu belajar menjadi seorang pemimpin yang transformasional gitu. Jadi artinya kepemimpinan itu nggak akan ada, kepemimpinan transformasional tidak akan ada tanpa kerelawanan. Kerelawanan juga tidak akan ada tanpa kepemimpinan yang transformasional. Karena dari pengalaman yang kita alamin, untuk menggalang relawan kita perlu menggalang pemimpin, dan kita perlu menggalang pemimpin yang transformasional gitu. Jadinya menarik bahwa menurut saya sih tanpa ada kerelawanan tidak akan ada kepemimpinan yang baik, dan tanpa kepemimpinan yang baik tidak akan ada kerelawanan ya. Dan hal-hal yang baik yang ada ya, tadi sempat Timi sebut juga ya, cerita tonggak-tonggak sejarah kita ya, seperti di cerita Sohoki, Soekarno gitu. Perlu diingat bahwa Indonesia ini juga adalah salah satu buah kerelawanan ya, karena pejuang kemerdekaan kita ada semuanya adalah relawan, bukan hasil dari pejuang bayaran gitu ya. Jadi tanpa kerelawanan tidak akan ada Indonesia. Dan balik lagi, kalau misalnya semangat kerelawanan ini hilang, ya kan, terutama yang inklusif, mungkin Indonesia juga bisa hilang gitu. Perlu diingat saja gitu. Mungkin segitu ya. Baik. Terima kasih Mas Widar. Tadi menarik bahwa memang benar juga ya. Saya baru kepikiran juga bahwa memang kemerdekaan Indonesia ini lahir dari kerelawanan founding fathers kita gitu ya, bersama dengan penggerak-penggerak yang lainnya untuk merelakan dirinya gitu ya, mengabdikan dirinya untuk kemerdekaan Indonesia gitu ya. Kalau enggak, ya Indonesia nggak akan pernah lahir gitu, kalau misalnya mereka transaksional sejak awal gitu. Dan tadi konsep pay it forward gitu, jadi
ya udah ini dulu aja gerak dulu aja sehingga nanti kalaupun ada yang kembali nanti gitu. Dan itu kita nggak akan pernah tahu gitu terkait hal itu. Menarik terkait karyawan dan kepemimpinan gitu ya. Nah, mungkin kalau best practice terkait kerelawanan dan kepemimpinan gitu kan sebenarnya banyak gitu ya gerakan-gerakan sosial gitu ya yang memang menginisiasi sesuatu gitu, bergerak atas dasar pengen menyelesaikan masalah tertentu gitu. Nah, tapi kalau yang saya lihat gitu ya belakang ini gerakan itu berjalan sendiri-sendiri gitu. Sehingga ya memang kalau gerakannya jalan sendiri-sendiri dampaknya jadi nggak terlalu besar gitu, jadi kurang masif segala macam. Nah, mungkin terus di satu sisi gitu ya, Indonesia sendiri kan sebenarnya punya nilai besar yaitu gotong royong gitu. Gotong royong, kolektivisme gitu ya. Nah, itu sering banget disebutin sama kita gitu ya sebagai orang Indonesia, dan itu memang jadi dasarnya banget Indonesia gitu di sana gitu. Yang nilai itu tertanam kuat gitu kita. Nah, ada nggak sih pengalaman dari Mas narasumber sekalian gitu ya tentang gerakan yang itu tuh gerakan kolaborasi besar gitu yang itu tuh menciptakan yang menggerakkan gotong royong, kolektivisme sehingga men-trigger banyak orang untuk terlibat dan bergerak gitu, dan itu menjadikan dampaknya itu lebih besar gitu. Nah, kalau tadi saya mulai dari Mas Aji, mungkin sekarang kita mau mulai dari Mas Timi dulu deh, silakan Mas. Ada nggak best practice terkait hal itu? Ya, kalau kami mungkin hampir tiap hari ya Mas, karena that's exactly the core of what we are doing di Kitabisa ya. Jadi ada satu initiator yang punya kegelisahan, lalu dia menarasikan kegelisahannya, lalu mengajak orang terlibat, dan bentuk ajakannya adalah berbagi dana, donasi gitu. Nah, saya yakin di Indo Relawan juga sama, bentuknya adalah berbagi tenaga relawan. Nah, jadi ya platform-platform kayak kami itu jadi saksi gimana kolektivisme terjadi on a daily basis. Dan mungkin kalau contoh-contoh yang yang cukup besar dan unik ya mungkin ya warga bantu warga ini ya, bahwa ini kan sebenarnya juga basis kerelawanan, netral, non-partisan, dari sekelompok orang yang gelisah dan menggelinding aja gitu kayak snowball gitu, dan dibantu sama banyak pihak, sampai akhirnya sekarang udah ada 9 program ya, kayak setiap minggu launching program baru gitu. Tapi program baru juga nggak keroyokan semua gitu, jadi ya kumpulan orang-orang yang gelisah mau bergerak, saling sharing aja what can we do together gitu, dan swadaya ya, independen gitu. Jadi kalau mau initiate something harus punya sumber dayanya, yang lain tinggal plug gitu ya, bisa bantu apa, dan ownership-nya jelas. Nah, ini kayaknya ya bisa dibilang contoh yang cukup kolosal lah ya. Kalau yang tadi yang di Kitabisa on the daily basis, yaitu ya emang day to day gitu, business as usual lah. Walaupun itu pun juga banyak banget inspiring stories, kayak setiap hari kita ngelihat itu gitu. Tapi kalau yang most recent tentang COVID ya warga bantu warga ini, dan ini kumpulan dari banyak sekali lembaga, organisasi, individu yang saling gotong royong, dan ya mungkin Widar bisa nambahin juga tuh. Ya. Nah, Aji juga bisa. Oke, silakan langsung aja ke Mas Widar, silakan Mas. Boleh, makasih. Ya mungkin ya tadi ketika ada pertanyaan gitu memang benar banget sih Tim. Itu memang warga bantu warga satu contoh yang baik sekali ya. Karena dalam organisasi sosial itu nggak bisa naif juga bahwa salah satu ada tantangannya. Kalau saya perhatikan memperhatikan dinamisme dalam kerelawanan dan organisasi sosial tuh salah satu tantangan tuh adalah ego dan juga ego ya, mungkinnya ego ya, lebih ego sih intinya. Jadi mungkin karena kan transaksi dalam organisasi sosial itu bukan pakai uang ya kan, jadinya jadi ego jadi sesuatu yang penting. Nah, jadi yang pembelajaran dari warga bantu warga adalah ketika ini dibentuk ya dan Timi yang menginisiasi ini sangat jelas dibikin bahwa ini adalah platform netral di mana tidak ada identitas gitu. Jadi kita berusaha, ini sesuatu yang kedengarannya mudah tapi ternyata butuh kepemimpinan yang cukup
cukup kuat untuk menjaga hal ini, ya kan? Karena ini bukan hal yang mudah buat dibicarakan. Jadi menurut saya sih pembelajarannya adalah ketika untuk membuat sesuatu kolaborasi yang skala besar adalah semakin netral itu kita bisa semakin semakin menggalang lebih banyak, bisa semakin inklusif, semakin netral, semakin inklusif bisa menggalang lebih banyak pendukung gitu. Kedua, yang saya perhatikan ya, bahwa bukan berarti setiap anggota kelompoknya nggak punya warna sebelumnya, ya kan? Setiap anggota kelompoknya punya warna, tapi ketika berkumpul di sini, kita lupakan warna-warna kita fokus untuk COVID gitu. Dan menurut saya itu bukan sesuatu yang mudah ya. Itu hanya bisa terjadi kalau misalnya ada rasa percaya. Dan biasanya rasa percaya itu adalah getok tular. Jadi gini, jadi kayak, oh saya dicolek sama Timmy, oke saya percaya Timmy. Jadi saya percaya sama pemimpin-pemimpin lain yang ada Timmy. Tapi karena ada goalnya jelas, jadinya itu terjadi. Ini yang sesuatu yang menurut saya sesuatu yang saya pelajari ya, buat saya as we go untuk itu. Dan juga ada kebersediaan dari pemimpin, karena kita semua pemimpin ya. Maksudnya pemimpin.id dengan resource yang contohnya ketika untuk Kemenkes ya, kita kerja generasi bebas COVID ya. Itu kan dengan pemimpin.id awalnya gitu, pemimpin.id pun bersedia untuk kita ini bukan identitasnya, ini gerakan kita bareng-bareng, dan kita nggak hitung-hitungan gitu, ini siapa yang kerja segala macam. Terus ketika benar, ketika warga bantu warga kita menjadi bagian dari warga bantu warga, juga warga bantu warga all out juga support ya kan. Cuman penting juga jelas bahwa setiap anggota kolaborator itu perlu membawa sesuatu ke dalam konsorsium ini atau kolaborasi ini. Kenapa? Karena karena itu yang menjadi ininya juga glue-nya gitu. Kalau enggak nanti jadi nggak efektif. Karena sering sekali kita ngumpul, sering sekali mungkin teman-teman pernah ngalamin, kita ngumpul tapi nggak efektif tuh. Ini kemana nih dibawanya? Jadi benar. Jadi saya melihat bahwa dibikin clear. Nah ini mungkin percakapan jujur dan percakapan sulit ini yang saya perhatikan sangat efektif terjadi di warga bantu warga. Dan salah satunya mungkin sekitar 6 minggu, 8 minggu warga bantu warga, salah satu buahnya yang dihasilkan saya perhatikan waktu itu ada Aldi ya waktu itu ya, timnya sama itu bilang kita bikin kelihatan nih, kita harus bikin apa istilahnya ya, prinsipnya warga bantu warga itu apa gitu, dibikin standar. Ini yang menurut saya membuat kolaborasi ini efektif ya gitu. Jadi kalau dilihat lagi, kok kembali lagi ke tema kita hari ini, artinya ini bisa terjadi karena kepemimpinan yang efektif juga gitu. Dan kadang-kadang menyatukan pemimpin itu lebih sulit daripada menyatukan orang-orang yang ada satu pemimpin yang lainnya mungkin lebih mau followers. Dan di sini menarik sekali bisa dilihat bahwa pemimpin-pemimpin ini bisa satu, rasa percayanya tinggi, kedua berani mengambil melakukan percakapan yang sulit secara cepat, memperjelas prinsip-prinsip cara organisasi ini berfungsi se-early mungkin, dan kemudian juga pemimpin-pemimpin ini tahu saat di sini saya mimpin, di sini saya nunggu, di sini saya mimpin, di sini saya nunggu gitu. Terus ya itu sih pembelajarannya ya, kalau saya pikir dari warga bantu warga, salah satu hal yang baru kita lakukan sama-sama. Oke, Mas Haji mungkin boleh? Ya, mungkin kalau menambahkan tadi benar banget ya, rasa percaya itu sangat membantu ya. Jadi sangat membuat kepemimpinan sangat efektif gitu. Kalau diingat dulu warga bantu warga itu, correct me if I'm wrong ya Tim, cuma seminggu ya Tim ya, 6 hari kalau nggak salah sebelum launching. Terus teman-teman ini langsung, guys ada ini mau bantuin nggak? Terus begitu kita tahu, oke, misinya buat apa? Buat Indonesia, bantuin. Nggak peduli siapa di depan, nggak peduli siapa mimpin, pokoknya ini buat Indonesia. Indonesia butuh cepat-cepat diselesaikan masalahnya. COVID lagi tinggi-tingginya pada saat itu gitu ya. Kita udah nggak pakai mikir politik apalah, udah nggak pakai gitu. Semua pokoknya udah kita bantuin karena kita percaya tadi, benar kata Widar gitu.
Timi sama Mas Ainun Najib waktu itu ya memulai dan beberapa teman lalu ngasih tahu Widar ngasih tahu pemimpin ID, guys ini ada ini nggak pakai lama, sehari ada ya kalau nggak salah, pagi kita ngobrol, siang langsung join gitu. Dan begitupun waktu nggerakin masing-masing organisasi gitu ya. Karena kita udah saling percaya dan tadi bener sih itu diskusinya terbuka dan nggak ada kayak perpolitikan yang membuat lama ya. Jadi kayak ini tuh nanti organisasinya kayak gimana, siapa di depan, pemimpin ini di mana, itu udah nggak pernah dibahas tuh. Bahkan waktu kita udah seminggu kalau nggak salah ya timnya, kita baru ngomongin struktur. Guys, ini udah launching, kita nggak punya struktur. Itu saking cairnya kita, nggak mau title itu nggak penting gitu, yang penting kerja, tanggung jawabnya apa itu yang paling penting gitu ya. Oke, pemimpin.id tanggung jawabnya apa? Ngumpulin fasil, ya udah ngumpulin fasil. Indo Relawan tugasnya apa? Ngumpulin relawan, ya udah ngumpulin relawan gitu. Nah itu yang membuat cepet ya. Diskusinya tuh cepet gitu, nggak pakai diskusi lama-lama, kita pengen ini, pengen itu, media mana yang masuk, media enggak gitu, langsung cepet gitu. Nah itu yang aku bilang itu lumayan pembelajaran kepemimpinan dan kerelawanan yang cukup berhasil ya, dan masif gitu ya. Jadi kayak diskusi yang nggak lama itu mampu sekarang menggerakkan 5.000 relawan gitu, dan mampu membantu berapa kota gitu kan. Informasi itu betapa cepatnya naik gitu ya, dan membantu orang-orang Indonesia gitu. Itu tadi karena basisnya saling percaya dan relawan gitu ya. Kalau relawan itu kan kita nggak butuh transaksi tadi kan. Wah, gue dapat apa nih kalau warga bantu warga? Nggak ada gitu. Dapatnya apa? Dapatnya orang Indonesia terbantu gitu. Udah, that's it gitu. Nah itu yang mampu membuat cepet diskusinya gitu. Gitu sih, Dik, kalau aku boleh menambahkan best practice kita di warga bantu warga ya. Ya, berarti memang tadi satu kata kunci yang aku tangkap juga terkait di drive oleh visi gitu. Jadi karena kita semua punya visi yang sama gitu ya, ya udah langsung aja masuk ke situ. Dan memang kalau aku ngelihat gitu ya dari tadi diskusinya Mas Timi gitu ya, Mas Widar sama Mas Haji, memang ya fungsi relawan itu di dalam gerakan besar si warga bantu warga ini jadi ujung tombaknya banget gitu. Kalau misalnya relawannya nggak ada, ya mungkin ini nggak akan pernah terjadi gitu si gerakan besar ini gitu ya. Oke. Betul. Dan itu lanjut Ji. Ya silakan Tim. Gimana Mas Timi? Silakan Mas Timi, boleh. Enggak, ya itu indahnya relawan lah ya. Maksudnya ini sama aja lah kalau misalnya kita turun ke lapangan ada bencana gitu kan, orang kan pasti menanggalkan semuanya, ya saya relawan aja gitu. Tapi kebetulan kalau udah selesai saya tuh di mana gitu. Jadi identitas mana yang didepankan itu juga penting. Dan satu lagi sebenarnya yang saya juga belajar ya, sebenarnya kita harus mendesakralisasi inisiator ya, karena sebenarnya apa sih inisiator itu kan orang yang numpang kepikiran aja kan, terus pas dia ngomong orang lain juga kepikiran kok gitu, jadi kenapa gitu, jadi kenapa harus ada not the only way ya. Exactly gitu, dan at our interest kita pengen semua orang tuh nge-initiate hal itu dan ngerasa own itu kan. Kalau ternyata ada titling yang malah jadi burden, ngapain perlu ada titling sekalian, apalagi menurut saya sih ini karena pandemic ya, karena social movement, pandemic, urgensinya jelas, ya udahlah gitu. Mungkin kalau udah ngomongin structure organisasi ya itu mungkin agak beda ya, agak lebih structured, harus ada titling rapi gitu. Tapi karena ini movement, urgensinya jelas, secair mungkin, seliquid mungkin tuh justru makin bagus gitu. Nah tapi memang underlying-nya tadi yang dibilang Widar, tidak bisa dipungkiri sebenarnya trust-nya juga udah kebangun agak ada beberapa waktu ya, bahwa kita udah berteman sebelumnya, kenal, mungkin nggak langsung friends tapi friends to friends gitu, extended network-nya connected. Nah itu juga penting sih untuk nge-speed up trust-nya. Ya, mungkin kalau nambahin Timi dikit, kita di luar warga bantu warga ini gitu ya, di luar generasi bebas COVID ini, sebelumnya kita udah sering banget kerjasama gitu. Itu yang tadi membuat trust ya. Jadi kayak di luar tuh diskusi-diskusi kayak gini tuh udah sering. Mungkin aku call sama Widar dari awal pemimpin ID berdiri ya, Dar ya. Teleponnya Widar, pemimpin ID mau lahir Dar gitu. Harus diapain gitu. Jadi kita diskusi udah panjang banget gitu. Jadi begitu ada ini, yuk Indonesia butuh, ya udah nggak pakai mikir jalan gitu. Karena emang kita semua udah ngobrol di belakang sebelumnya gitu, dan kita tahu visinya kita semua sama gitu sih. Sedikit lagi yang Timi bener tuh yang tadi waktu inget banget ya Tim, waktu kita pembukaan relawan, kita kumpul semua orang di situ memperkenalkan dirinya sebagai relawan gitu. Saya relawan warga bantu warga tapi kerja di pemimpin ID.
Timi, saya relawan warga bantu warga kerja di Kita Bisa gitu. Bidar juga gitu. Bahkan Mbak Nana ya, Najwa Shihab gitu. Mbak Nana juga bilang saya relawan warga bantu warga kerja di Narasi gitu. Jadi udah nggak ada yang kayak saya ketua, saya inisiator, nggak ada tuh gitu. Semuanya relawan, semuanya egaliter. Mungkin yang menarik ya, ada beberapa hal sih. Satu adalah yang tadi Timi bilang membuat inisiator jadi tidak sakral, ya kan? Itu benar. Tapi yang kita lakukan di Indo Relawan, di warga bantu warga adalah kita bilang kita tetap meng-acknowledge, ya kan, kontribusi dari apa penyelenggaranya, tapi kita nggak membesar-besarkan fungsi inisiator, ya kan. Jadi kayak ini project barengnya, ya kan, project barengnya Pemimpin.id, Indo Relawan, warga bantu warga gitu, ya kan. Dan semua itu kontribusinya jelas, ya kan. Terus kita tadi Timi sempat bilang ada 8 program. Nanti ada program lain tuh. Ini adalah project barengannya siapa sama siapa gitu, ya kan. Dan mungkin nggak semuanya barengan, ya kan. Cuman karena satu payung itu tuh ngejaga ini menjaga ketajaman ketajaman arah dari warga bantu warga ini, tata nilainya gitu. Karena kan payungnya ya. Jadi jangan sampai secara values nggak selaras atau tapi sebisa mungkin semuanya terlibat. Tapi itu sih mungkin nggak benar sekali. Kita jadi nggak bicara inisiator, kita bicara siapa yang terlibat di sini, siapa yang bisa ngasih tambah di sini. Oke, yuk gitu. Ya kan, karena benar. Saya kasih satu contoh deh. Di Indo Relawan saya inisiator. Cuman yang paling komit di Indo Relawan mungkin Asa. Ini kayak bacon and egg, ya, cerita bacon. So di dalam bacon and egg, bacon tuh ya kayak daging ya. Terus daging babi biasanya bacon. Terus egg itu adalah ya telur gitu. Itu sarapan yang biasa kalau orang bule gitu. Terus dibilang dalam sarapan itu yang committed itu adalah babinya. Yang involved adalah ayamnya. Jadi mungkin kadang-kadang inisiator mungkin jadi ayamnya gitu, mungkin ayamnya aja gitu kayak Timi bilang, tapi ya mungkin siapa yang lebih committed gitu. Jadi I think just perlu diingat karena mendesakralkan inisiator ini penting juga sih, karena ya itu yang kebetulan punya ide aja gitu, dan banyak orang yang merealisasikan itu. Dan ini juga kembali ya, kolaborasi ini bisa terjadi bukan hanya karena ada common goal, tapi ada rasa percaya, ya kan? Dan rasa percaya ini itu terbentuknya tuh jangka panjang. Panjang. Jadi saya kenal Timi udah lama, kenal Aji udah lama gitu. Dan itu kan percakapan kita waktu itu sebagai relawan ya. Maksudnya saya reach out ke Timi tentang nanya gimana fundraising. Timi adalah relawan saya untuk ngebantu tentang fundraising. Aji misalnya reach out ke saya untuk bicara soal kepemimpinan, saya adalah relawannya Aji. Dan itu karena aktivitas kerelawanan di antara kita terbentuk tuh trust, ya kan. Dan itu yang jadi modal saat lagi dibutuhkan untuk COVID ini, kita aktifkan tuh modalnya. Jebret, kita langsung bisa menggalang ribuan relawan, kita menggalang jutaan dolar buat ngebantu rakyat Indonesia gitu. Nah, makanya balik lagi ke tema ini kan, kenapa kerelawanan perlu, ya kan? Karena dengan aktivitas kerelawanan ini kesempatan membangun rasa percaya. Rasa percaya itu paling penting dibangun di antara dua orang yang tadinya nggak mungkin percaya satu sama lain. Kalau kita membangun rasa percaya di antara orang yang serupa kan nilai tambahnya lebih sedikit ya kan. Justru relawanan ini terutama itu bisa menyatukan, membangun rasa percaya dari orang-orang yang berbeda gitu kan. Dan itu harus dijalani terus biar nanti saat Indonesia perlu kita bisa aktifkan gitu. Dan balik lagi, ternyata kerelawanan ini tidak jauh banget dari kepemimpinan. Kalau ada rasa percaya tapi tidak ada pemimpin, itu nggak akan tergalang juga, ya kan? Jadi dan kita semua pemimpin yang dalam warga bantu warga, diawali dengan Timi, Mas Ainun, terus colek-colek yang lain itu tanpa dicolek saya sih mungkin nggak akan terlibat juga gitu. Terus nanti colek lagi, balik lagi. Jadi rasa percaya, tapi juga perlu juga kepemimpinan sih. Jadi sangat dekat lah mengenai kerelawanan dan kepemimpinan ini sih.
Ya. Baik, Mas Ya, Haji, ya. ada yang mau tambahin dikit? Ya, nambahin dikit tadi ya. Jadi kayak yang semangat fokusnya kepada problem gitu ya. Ini ada problem, gimana kita kasih solusi gitu kan. Jadi fokusnya itu berpikir memberikan solusi gitu, bukan tadi spotlight gitu ya. Ini mungkin kan banyak banget ya gerakan-gerakan juga yang banyak spotlight. Misalnya kalau misalnya warga bantu warga gitu, yang masuk mata najwa kan cuma Timi sama Mas Ainun gitu kan. Masa ya kok pemimpin.id nggak masuk, kita udah bantuin gitu. That is not the discussion gitu di warga bantu warga gitu. Jadi kita semua percaya Timi dan Mas Ainun karena memang mampu menggalang power yang lebih besar. Kita percaya bahwa Timi yang maju terlihat sebagai pemimpin, walaupun Timi juga nggak ada tuh title pemimpin warga bantu warga gitu ya, atau ketua jaringan warga bantu warga gitu, nggak ada gitu. Tapi kita percayakan Timi yang dayanya paling besar, ya udah Timi yang ngomong, kita di belakang bantuin Timi gitu. Begitupun kebalikannya nanti, seandainya Indorelawan gitu ya butuh ngomong gitu ya ke kerelawanan, kita harus cari relawan nih gitu. Ya Timi bantuin Widar gitu. Jadi Widar atau Asa gitu ya yang bergerak di lapangan, mereka yang ngomong ke relawan, Timi bantuin gitu. Jadi kalau kita punya kepercayaan ini tuh cepet banget gitu. Karena kita tadi nggak ada transaksi kayak, wah ini bantuin Widar, gue dapatnya apa ya? Gue bantuin Timi, gue ikut ke Mata Najwa nggak ya? nggak kayak gitu. Tapi emang karena fokusnya adalah bagaimana masalah Indonesia ini cepat selesai, bagaimana kita menjadi bagian dari solusi penyelesaian masalahnya. Gitu sih, Ti, buat nambahin tadi Widar dikit ya. Ya. Jadi memang lebih ke strategi aja ya, distribusi daya aja, mana dayanya yang memang bisa mendorong untuk lebih dekat ke arah tujuan, ya udah itu aja yang dipergunakan gitu ya. Ya. Oke. Siap, baik. Seru diskusinya, cukup hangat, dan kebetulan untuk waktu diskusi kita berempat ini habis gitu ya. Jadi kita kasih kesempatan dulu nih kepada teman-teman yang ada di luar sana nih yang mau bertanya tentang kepemimpinan dan kerelawanan gitu ya. Boleh mungkin teman-teman panitia dibantu untuk pertanyaannya. Oke. Apakah sudah ada? Boleh mungkin? Sambil nunggu ya, trivial ya. Boleh silakan. Gue pakai kaos generasi bebas stunting ini. Programnya kolaborasi Kita Bisa, pemimpin.id, 1000 days. Bener. Tadi aku mau nambahin yang Widar bilang, Widar ambil cari dananya dari Kita Bisa. Sama juga pemimpin.id galang dana di Kita Bisa, cari relawan di Indorelawan gitu ya, Dara. Dan kalau dilihat generasi bebas stunting ini sama juga, nggak ada label-label tuh, nggak ada siapa inisiator segala ini. Ya punya orang Indonesia lah gitu. Oke. Nah ini sudah aman Mas. Sudah ada nih Mas pertanyaan dari Dananjaya di Jakarta nih. Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita punya keinginan untuk mengikuti volunteer, tapi kita tidak punya skill yang dibutuhkan untuk mengisi posisi sebagai volunteer? Nah, kira-kira gimana nih? Ada yang mau jawab duluan nggak? Jadi dia pengen, tapi dia nggak punya skill gitu di situ gitu, di posisi volunteering gitu. Ada yang mau jawab duluan? Mungkin aku jawab awal ya. Sebenarnya nggak ada skill khusus relawan gitu sih. Skill utama relawan itu adalah kepedulian gitu ya, empati, kepedulian. Selama kita punya empati, kepedulian, kita bisa menjadi relawan. Tapi jelas ini case by case ya. Kalau misalnya kayak di warga bantu warga, relawannya untuk relawan websitenya ya jelas yang harus bisa ngoding gitu kan. Tapi kan maksudnya dalam satu gerakan itu banyak banget kan bagian-bagiannya gitu. Kayak warga bantu warga mungkin ada yang bagian mencari informasi IGD. Ya udah, itu kan tugasnya simple. Kita nelponin IGD, nanya informasinya dikumpulin di websitenya Kemenkes, terus di launch. Jadi sesimpel itu gitu. Jadi kerelawanan itu banyak banget. Tidak ada tuh skill khusus kayak harus bisa relawan apa. Tapi memang kalau misalnya bencana gitu ya, harus masuk ke daerah bencana, ya jelas butuh skill gitu ya buat survive di alam gitu. Jangan sampai kita jadi relawan malah nyusahin gitu. Bukan bantu malah nyusahin gitu. Tapi ya kita pilih aja mana yang kita masih bisa kontribusi dan kita tinggal lakuin aja gitu sih. Oke, siap. Boleh ada yang mau menambahkan? Singkat aja, case by case seperti kata Aji, ya kan, memang gini, mungkin pemahamannya satu, nggak ada bantuan terlalu kecil.
kedua kita pasti punya sesuatu untuk diberikan, ya kan, untuk dikontribusikan sebagai relawan. Tapi cari yang memang sesuai dengan skillnya, ya kan. Dan banyaklah kesempatannya. Ekstrimnya ya kalau misalnya nggak biasa nyuntik orang buat vaksinasi, jangan jadi jadi relawan buat suntik vaksinasi ya, itu ekstrimnya ya. Iya, Jadi, benar. tapi kegiatan ini banyak sekali yang ada kesempatan untuk jadi relawan, banyak sekali, pasti ada yang cocok. Ya. Dan kerelawanan itu nggak kompleks, ya kan, ngebantu tetangga sebelah yang sedang isoman aja udah jadi relawan kan. Matiin listrik saat tidak diperlukan atau pakai air untuk tidak berlebihan, itu udah jadi relawan ya. Jadi karena banyak orang pakai air berlebihan dan akhirnya dampaknya orang lain yang ini. Jadi sesuai skill, tapi ya jadi relawan tuh nggak kompleks, banyak banget yang bisa dilakuin. Siap. Dari Mas Timi ada yang mau ditambahkan? Cukup, udah clear penjelasannya. Oke, siap. Baik, terima kasih ini Dana Jaya untuk pertanyaannya. Dan tadi sudah dijawab juga ya. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya. Boleh teman-teman panitia dibantu? Oke. Ini ada Naila dari Tangerang Selatan. Nah, menurut para pembicara, sudah semaksimal apa kerelawanan di Indonesia dan apa yang dapat kita lakukan untuk memperbesar gerakan kerelawanan? Nah, boleh ada yang mau menjawab duluan? Tim. Silakan Mas Timi, boleh. Ini widar banget nih. 100 juta relawan. 100 juta relawan. Gimana Mas Timi? Oh, ya udah. Ya sebenarnya seberapa sudah semaksimal apa kerelawanan di Indonesia? Mungkin nggak ada data spesifiknya kayaknya ya. Apalagi kalau mau kerelawanan didefinisikan secara umum dan natural, bahwa di saat pandemi ada keluarga di RT yang naruh beras di pagar, itu juga udah kerelawanan gitu ibaratnya. Itu rasanya sih jamak banget ya, banyak banget gitu, karena tadi balik lagi, tadi Tia ya kalau nggak salah yang bilang kolektivisme, komunalisme. Bung Hatta bilang kan sendi masyarakat Indonesia tuh kolektivisme gitu, dan ketika kita berbuat sesuatu untuk kepentingan kolektif, kepentingan publik, tanpa mengandalkan transaksi, tanpa pakai mindset transaksional, itu juga udah bentuk kerelawanan. Dan harusnya itu sangat banyak ya kita lihat. Saya nggak tahu datanya. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbesar gerakan relawan? Sebenarnya ini ya, mungkin ya lebih exposure dan awareness. Nah, ini mungkin yang menarik, nggak tahu teman-teman nggak atau enggak, di TikTok kan lagi rame ini ya, borong UMKM ya. Jadi tiba-tiba datang gitu, borong. Ini ya pasti orang bisa ngelihat cons-nya, wah ria atau apa. Tapi kalau saya sih ngelihatnya, menarik ya, maksudnya justru yang kayak gini viral dan orang jadi pengen ngonten dengan berbuat baik gitu. Mungkin beberapa orang bisa debat gitu, tapi kalau saya sih ngelihatnya kayak that's a very good trend gitu, bahwa doing good is the new cool gitu. Lu ngeborong UMKM itu jadi konten, dan kontennya jadi viral, daripada kontennya adalah ngeberhentiin truk kan, ada anak-anak berhentiin truk di jalan, itu kan justru nggak baik gitu. Nah ini menurut saya sih salah satu yang akan sangat memperbesar gerakan relawan, ketika kerelawanannya jadi cool, dan itu jadi bisa diselebrasi melalui sosial media, dan dengan bahasa anak sekarang jadi bisa bahan konten gitu. Ya walaupun ada sisi lain yang masa dikasih lihat ya, tapi itu kan preferensi masing-masing ya. Kalau saya sih ngelihatnya, kalau greater goods happen dengan itu ya why not gitu. Dengan tetap menghormati banyak orang yang doing things di jalan yang sunyi lah gitu, nggak kelihatan dan lain-lain. Itu sih mungkin. Oke. Dari Mas Widar ada? Silakan. Setuju yang Timi bilang. I think making lebih ribut lagi untuk membuat kerelawanan jadi sesuatu yang cool, ya kan? Karena kita terdistorsi dari banyak sekali informasi yang lain yang mungkin nilai tambahnya nggak sebaik kerelawanan. Kedua, mungkin sesuai dengan tema kita hari ini sih, jadi pemimpin ya, dan terlibat dalam aksi kerelawanan ya. Karena kalau ngelihat
dilihat di data Indo Relawan ya. Mungkin kegiatan kerelawanan kan terjadi natural juga di masyarakat. Jadi data Indo Relawan kan terbatas juga ya. Ini satu segmen kerelawanan ya. Kita ngelihat bahwa seberapa banyak relawan yang bisa digalang itu sangat tergantung dalam seberapa banyak pemimpin yang bisa menggalang relawan. Ya kan? Karena menggarang relawan itu tidak mudah karena ngurus orang kan sebenarnya. Orang dirawat gitu, bukan barang gitu. Ya kan? Dan kita kerasa di dalam warga bantu warga dengan keterlibatan pemimpin.id, seberapa banyak relawan yang bisa kita libatkan itu sangat tergantung sama seberapa banyak fasilitator yang bisa kita galang. Ya kan? Dan kelihatan datanya juga udah cukup. Kalau fasilitatornya bagus, relawannya stay on. Ya kan? Jadi kalau fasilitatornya hilang, nggak usah hilang lah, nggak terlalu perform, itu langsung drop rate-nya tinggi. Dan itu kerasa juga waktu dalam aktivitas generasi bebas stunting, generasi bebas plastik. Itu kita kan pakai struktur kerelawanan berjenjang ya. Jadi ada fasilitator, ada leader. Seberapa banyak relawan yang bisa kita libatkan, itu tergantung kekuatan fasilitatornya. Jadi kekuatan pemimpinnya ya. Jadi itu sih mungkin yang gimana bisa selain memviralkan kerelawanan adalah belajar jadi pemimpin dan libatkan lebih banyak relawan lagi. Karena nanti relawan itu akan jadi pemimpin lagi dan akan menggalang lebih banyak relawanan lagi. Jadi akan eksponensial gitu sih. Oke, siap Mas Widar. Dari Mas Haji ada ya tambahan? Ya, moralnya sudah dijawab. Cuma kalau aku mungkin ngelihatnya dari sistemnya ya. Kalau dulu itu kan kayaknya kerelawanan itu masih sporadis gitu ya. Jadi kayak nyebar gitu. Belum kayak ada sistem yang bikin rapih gitu. Tadi kan kayak kata Widar bilang gitu. Mungkin kalau relawannya dikit masih jalan gitu. Tapi kalau udah gede gitu ya, ribuan, itu akan chaos kalau nggak ada sistem gitu. Nah, tapi ya thanks to kita bisa Indo Relawan gitu ya, yang udah lahir dulu udah lebih lama gitu. Kita bisa Indo Relawan ini menjadi awalan nih mensistematiskan kerelawanan gitu ya. Mungkin juga banyak ya di luar sana yang cuma aku nggak tahu gerakannya, tapi gelombangnya itu sekarang kerelawanan ini nggak cuma sporadis keinginan 1-2 orang, tapi mulai masif, terstruktur gitu ya. Jadi akhirnya impact-nya juga jadi lebih gede gitu sih. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaannya semaksimal apa sekarang, menurut aku kalau aku compare dari dulu aku masih di mahasiswa gitu ya, sekarang itu kerelawanan itu udah jauh lebih rapih dan itu ya menjadi bagian gaya hidup ya. Jadi kayaknya sekarang tuh jadi anak muda itu kalau jadi relawan tuh seneng gitu kayak, wah gue udah dong jadi relawan gitu. Jadi kayak bagus gitu kan. Gue pernah dong jadi relawan ini gitu ya. Ya tadi diposting di sosial media, di pemimpin.id pun kan kita full timernya pemimpin.id cuma berapa sih gitu. Yang banyak kan volunteernya, relawannya gitu. Dan mereka seneng banget menjadi bagian dari gerakan ini gitu kan. Nah itu menurut aku sign yang bagus ya, tren yang bagus gitu. Jadi anak-anak muda ini sekarang lebih empatetik tadi gitu, nggak lebih transaksional gitu. Jadi kayak senang aja menjadi bagian satu movement yang memang memberi dampak. Itu Siti. Jadi kalau ngelihat tren dan kalau maksimal ya jelas akan bisa jauh lebih baik lagi of course. Tapi udah jauh lebih baik dari dulu lah. Gitu Siti. Ya. Boleh jadi nambahin nggak satu tren? poin? Boleh. Silakan Mas Widar. Ya. Kalau diperhatiin ya dengan yang terjadi di COVID dan warga bantu warga ini ya, adalah orang tuh seneng banget kalau bisa terlibat dalam program pemerintah. Perhatiin nggak? Bener nggak, Tim? Iya. Kalau gila gue bantuin Indonesia nih gitu ya. Apapun itu ya. Jadi kalau mungkin pemerintah lebih terbuka ya untuk kerja dengan relawan, tapi bukan hanya lebih terbuka ya. Perlu ada pemimpin di dalam pemerintahannya yang bisa jadi jembatan gitu dengan kerelawanan ini. Karena kalau terbuka tapi nggak ada jembatannya nggak terjadi. Dan saya perhatiin bahwa begitu Kemenkes terbuka ya, terus ada spesifik lah programnya memang cocok dijalankan buat kerelawanan, teman-teman tuh pengen ngebantuin gitu. Dan di WBW juga kita kan menyelaraskan lah ya, apa nih yang diperluin, apa nih peluang. Jadi karena
panggilan untuk membantu Indonesia itu sangat kuat di anak muda menurut saya ya. Jadi begitu pemerintah terbuka, terus ada jembatannya, itu 10 juta relawan sih kata saya sih kecil ya, bisa sih. Ya kan. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, terima kasih pertanyaannya sih Tia. Tadi saya mikirin apa ya? Mungkin kalau belajar dari pengalaman kita di COVID sih ya, mungkin common goals untuk ngebantu pemerintah Indonesia sih di antara anak muda apapun warnanya sih sangat besar ya. Kita perlu keterbukaan itu, kita perlu program yang tepat, itu bisa diobrolin, sama kita perlu jembatan pemimpin yang di dalam itu yang memfasilitasi itu sih. Karena tanpa jembatan itu nggak akan terjadi juga sih. Jadinya mungkin jadi frustasi mungkin ya. Ya itu sih. Dan jembatannya pun harus yang dipercaya ya, Dar ya. Balik lagi ke pertanyaan tadi ya. Kita pun balik lagi ke trust gitu. Kenapa kita mau bantuin pemerintah ya? Karena specifically ini gitu ya, itu memang kita percaya gitu pada pemimpinnya dan memang ini butuh. Jadi intinya tadi memang kepercayaan tadi sih gitu. Ya. Jadi pada akhirnya sebenarnya aktivitas kolektivisme gitu ya, terus kerelawan segala macam ini bisa banget untuk diduplikasi di sektor publik gitu ya, yang melibatkan banyak orang, masif segala macam untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan sosial yang memang tujuannya adalah untuk Indonesia gitu ya. Oke, baik, itu aja mungkin pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah gitu ya. Nah sekarang mungkin untuk menutup sesi dari diskusi kita di siang hari ini gitu ya, mungkin boleh nih dari masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement gitu ya, untuk sekaligus merangkum dari sesi diskusi pada siang hari ini. Mungkin ada yang mau mulai duluan? Mungkin dari Mas Widar dulu kali ya, Mas Widar, silakan Mas. Oh ya, makasih atas kesempatan ini. Mungkin closingnya adalah jangan tunda ya, ubah niat baik jadi aksi baik hari ini, terlibat dalam aksi kerelawanan. Terus, I think banyak masalah yang kita hadapi saat ini adalah masalah yang sangat kompleks, melewati batas-batas masyarakat, batas-batas negara, ya kan, malah ini masalah yang kita hadapi seperti perubahan iklim adalah masalah seluruh umat manusia dan hanya akan terselesaikan dengan kerelawanan, ya kan. Jadi mudah-mudahan dengan terlibat dalam kerelawanan, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita semua bahwa kita ini perlu bersatu untuk bisa membuat masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Widar. Selanjutnya boleh dari Mas Timi, silakan Mas. Ya, mungkin tadi kita banyak dengar statement problem, masalah, kegelisahan, itu memang satu kata kunci penting ya. Dan kita perlu sama-sama menjaga kegelisahan. Karena kalau kegelisahannya terjaga, kerelawanan tuh jadi otomatis terpantik gitu, jadi kayak ya udah kita do something yuk gitu. Jadi sequence-nya gitu kan, dengan ada kegelisahan jadi membuat kerelawanan tercipta. Tapi kalau nggak gelisah, bisa jadi nggak terinspirasi untuk do something. Nah, dua itu sih yang perlu kita jaga, dan untuk menjadi relawan sekarang caranya ada banyak sekali. Bahkan bisa jadi relawan konten, membuat konten itu maksudnya juga kerelawanan dengan cara sendiri, dan memilih apa yang mau kita buat konten tersebut, pengaruh apa yang mau kita buat gitu ya. Sampai kerelawanan yang lebih terstruktur dan sistematis seperti yang ada di Indo Relawan gitu. Nah, mungkin satu hal yang tadi belum kita bahas, yang mungkin closing aja, kerelawanan juga punya value practical gitu, bahwa ya mungkin Widar bisa sharing banyak juga sebenarnya tentang topik ini, tentang bagaimana kalau mau kuliah lagi atau bahkan applying jobs gitu ya, orang akan nanya kan, what's your activity beyond studying gitu ya, apa ekstrakurikulernya. Dan saya kalau pas interview orang, saya suka ngelihat mata orang tuh berbinar-binar justru ngomongin kegiatan-kegiatan sosial mereka gitu. Dan itu kalau buat kita bisa, that's a magic moment gitu, kayak dia punya kegelisahan nih gitu, dia tertarik banget sama ini. Belum tentu dia udah ngelakukan hal besar ya, belum tentu ya. Maksudnya sesimpel kayak dia
ngelihat stray cats gitu di pinggir jalan terus dia kasihan, sometimes dia bawa snack gitu. Itu aja tuh menurut gue udah jadi bibit ya, dan ya tinggal ketemu fasilitasnya aja dan jembatannya nanti bisa jadi gerakan gitu. Dan apalagi kalau tadi Widar angkat poin penting tentang pemerintah, kalau pemerintah terbuka dan sebenarnya ya being vulnerable kali ya, kayak ya kita in this together, kita juga butuh bantuan. Itu benar banget sih tadi, kayak banyak yang sebenarnya bisa ngebantu gitu ya, karena ya pada gelisah gitu, pada mau bantu, cuman mungkin ngerasanya berjarak aja gitu. Kalau jaraknya nggak ada, enak banget sih sebenarnya, banyak yang bisa kita lakuin bareng-bareng. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Mas Aji, silakan Mas. Ya, nambahkan timnya tadi ya, kalau being practical gitu ya, kalau tadi kan kita kerelawanan itu kita mengajarkan empati gitu. Jadi kalau teman-teman pun nantinya bekerja di corporate gitu ya, atau di public sector misalnya, di ASN atau BUMN dan sebagainya, itu modal yang sangat berharga banget gitu ya, karena kita membantu kolega kita, membantu teman kerja kita tadi, bukan transaksi gitu. Tapi karena kita ngerti, oh ini saya harus bantu dia supaya dia terbantu, jadi mereka bisa mencapai targetnya misalnya kayak gitu. Jadi ini tuh bisa banget di scale up ke kemana-mana gitu ya. Tapi awalnya itu tadi, apalagi kalau masih muda gitu ya, masih mahasiswa, dilatih itu kemampuan itunya gitu ya, kemampuan empati dan kemampuan kerelawanan tadi gitu. Dan mungkin untuk menutup, sekarang itu zamannya kalau kita nggak jadi relawan nggak keren gitu ya. Sekarang itu zamannya jadi relawan tuh keren gitu. Jadi kalau teman-teman masih menganggap wah jadi relawan, oh tugasnya orang baik aja gitu ya. Nah itu udah out of date gitu ya, udah zaman dulu. Sekarang yuk be part of the movement, apapun itu, bisa memulai kerelawanan sendiri, bikin gerakan sendiri, atau bergabung dengan gerakan-gerakan yang udah ada, itu udah banyak banget. Nah disitulah kita bisa jadi anak muda yang keren sekarang gitu. Tadi buat ngerangkum diskusi kita hari ini gitu ya, kalau volunteer kerelawanan itu sekarang tren jadi di anak muda gitu sih. Jadi intinya cari masalahnya apa yang bisa dibantuin, lihat pemerintah lagi kesulitan di mana, apa yang bisa kita bantu. Jadi nggak fokus ke hanya mengkritiknya aja, tapi kita juga fokus bantuin gitu. Kalau sedikit aku mengutip kata-katanya mentorku gitu ya, beliau bilang kalau mau kritik pemerintah boleh, kritiklah sekeras-kerasnya, tapi bantulah sedalam-dalamnya gitu. Jadi tadi agree sama katanya Timi gitu ya, yuk kita bantuin. Yuk kita bantuin lingkungan sekitar kita. Insya Allah kalau semua orang, makin banyak orang punya mindset kayak gitu, permasalahan di Indonesia ini cepat selesainya gitu. Jadi bukan tunjuk-tunjukkan, tapi langsung mikir apa yang bisa dibantu. Gitu Siti. Oke, baik, terima kasih Mas Haji. Terima kasih juga tadi Mas Timi dan Mas Widar gitu ya. Jadi izin sedikit menyimpulkan gitu ya dari memang diskusi kita 1 jam setengah ke belakang gitu ya. Tadi bahwa memang disebutkan juga bahwa tidak ada bantuan kecil gitu ya untuk dunia kerelawanan. Jadi sekecil apapun, coba berkontribusi aja di apa yang kita bisa gitu. Karena yaitu sekecil apapun itu akan bermanfaat untuk orang lain. Terus berkaitan dengan kepemimpinan gitu ya, kegiatan kerelawanan ini sudah pasti gitu ya akan mengasah jiwa kepemimpinan kita, karena di sana kita berlatih untuk berempati gitu ya, berlatih untuk berinteraksi, menemukan pembelajaran gitu ya, berinteraksi dengan orang lain, sehingga kita ketika suatu saat nanti menjadi pemimpin gitu ya, kita sudah memiliki jiwa empati itu. Jadi kita bisa memberikan solusi atas masalah yang memang benar-benar dirasakan oleh tim kita, atau misalnya oleh anggota kita gitu, kalau lebih kayak gitu. Dan pesan yang terakhir adalah mari kita jadikan si kerelawan ini jadi sesuatu yang keren gitu ya, atau new cool, dan mulai dari diri sendiri dan terlibat dari sekarang gitu. Itu aja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih buat Mas Widar, Mas Timi, dan Mas Haji untuk keluangan waktunya, dan selamat beraktivitas kembali. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Widar, Mas Haji, Mas Timi. Saya kembalikan. Terima kasih Widar, Timi. Terima kasih Widar. Terima kasih. Oke, ya itu mungkin dari saya. Saya kembalikan langsung ke MC yang bertugas. Silakan. Luar biasa, sesi yang sangat insightful dan bermakna sekali ya teman-teman pemimpin muda.
Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Al-Fatih Timur, Bapak Darmaji Suradika, dan Bapak Widarmika Agung, serta moderator Bapak Tia Reza yang telah memandu sesi webinar series sebelumnya yang kaya akan ilmu, dan tadi pesannya semoga kerelawan ini bisa menjadi new cool things gitu di teman-teman anak muda khususnya. Oke, sekali terima kasih banyak untuk Bapak Tia atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Oke, nah membahas mengenai kerelawanan di kondisi pandemi seperti ini khususnya, yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah informasi mengenai fasilitas dan alat kesehatan untuk membantu diri sendiri maupun orang lain pulih dan selamat dari COVID-19. Namun begitu, informasi mengenai layanan kesehatan tidak serta-merta mudah didapat, pun disebarluaskan kepada yang membutuhkan. Atas dasar nilai gotong royong yang kental di masyarakat Indonesia, Gerakan Warga Bantu Warga lahir dalam bentuk situs yang memuat informasi seputar COVID-19, kontak fasilitas atau alat kesehatan, dan wadah bagi warga untuk saling membantu. Nah, setelah ini akan ada pemaparan mengenai gerakan generasi bebas COVID dalam Gerakan Warga Bantu Warga, dan sudah hadir bersama kita ada Kak Alfian Tegar Prakasa yang merupakan koordinator fasilitator generasi bebas COVID Warga Bantu Warga. Langsung saja saya panggilkan ke atas layar kita. Halo Kak Tegar. Halo, cek. Masuknya suaranya? Halo. Sudah aman Kak Tegar. Oke. Nah, Kak Tegar ini merupakan koordinator fasilitator generasi bebas COVID dari Gerakan Warga Bantu Warga ya, Kak? Iya, betul. Dan juga generasi bebas COVID. Oke, nah setelah ini akan ada pemaparan dari Kak Tegar mengenai generasi bebas COVID, Gerakan Warga Bantu Warga, yang pastinya akan menambah wawasan teman-teman terkait dengan gerakan kerelawanan, khususnya yang bisa berkontribusi langsung dalam melawan pandemi ini. Kak Tegar, apakah sudah siap untuk memberikan presentasi? Oke, siap, Ai. Thank you. Oke, kalau begitu langsung saja layar dan waktunya saya persilahkan untuk Kak Tegar. Oke, ya. Terima kasih banyak, Ai, atas kesempatannya selaku MC hari ini. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Tegar, relawan di Gerakan Generasi Bebas COVID dan juga Warga Bantu Warga. Dan aku juga di Pemimpin ID. Setelah tadi mendengar pemaparan yang keren gitu ya dari para punggawanya nih, dari Mas Timi, dari Mas Widar, dari Mas Aji. Nah, selanjutnya aku izin memperkenalkan lebih lanjut nih tentang apa sih sebenarnya generasi bebas COVID dan juga warga bantu warga. Nah, di sini aku minta bantuannya juga mungkin kepada panitia, boleh dinaikkan slide-nya. Oke. Nah, jadi di sini aku ingin memperkenalkan lebih lanjut apa sih gerakan ini. Nah, kita mulai dulu nih teman-teman dari awal mulanya. Kenapa sih gerakan ini pada akhirnya muncul? Boleh di next? Jadi tentunya di kondisi saat ini gitu ya, kita ada di sebuah fase di mana masuk varian baru ke Indonesia dan kita melihat bahwa angka pandemi ini kembali naik. Dulu kita ingat gitu ya, dulu awal-awal PSBB sempat naik, terus turun, membaik, dan sekarang naik lagi dan bahkan jadi di luar ekspektasi gitu. Mungkin dulu oke, angkanya banyak tapi belum sampai ke lingkaran terdekat gitu ya. Mungkin ada yang merasa seperti itu. Tapi kalau sekarang angkanya naik dan bahkan lingkaran terdekat kita pun sudah mulai kena gitu, baik itu keluarga, teman-teman, kerabat, sahabat dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang dengan tingginya angka pandemi ini itu tuh membuat akhirnya masyarakat ini butuh banyak sekali informasi. Dan bahkan untuk update per hari ini gitu ya, kasus itu sekarang sudah sampai ke 3,83 juta dan yang meninggal itu 116.000. Jadi memang bisa dibilang ya pandemi ini nyata gitu dan ini memang ada di sekitar kita. Lalu di sini akhirnya muncullah kepanikan gitu ya, banyak orang butuh banyak informasi misalnya seputar oksigen, akses kesehatan dan sebagainya gitu. Dan di sini yang jadi masalah lebih lanjut adalah informasi ini tuh belum merata gitu. Jadi orang ketika dia butuh oksigen, dia ingin mencari kemana, itu masih kesulitan. Ketika orang butuh informasi tentang IGD, itu tuh ternyata datanya nggak sinkron. Dan bahkan yang lebih ironinya lagi gitu ya teman-teman,
ada kejadian di mana ada orang yang sangat butuh gitu ya tabung oksigen, tapi karena mendesak pasti kan teman-teman juga merasakan udah yang penting cepat gitu, tapi malah jadinya dia tertipu gitu. Jadi inilah tragedi-tragedi yang terjadi saat ini. Dan dengan apa yang terjadi saat ini akhirnya muncullah sebuah inisiasi yang bernama Generasi Bebas COVID dan Warga Bantu Warga. Dan apa yang kita lakukan? Next, boleh panitia? Jadi saya akan mulai dulu untuk memperkenalkan Generasi Bebas COVID. Next. Jadi Generasi Bebas COVID ini adalah sebuah wadah gitu ya, misinya untuk menggerakkan relawan cepat tanggap dari seluruh Indonesia. Nggak peduli harus misalnya di Pulau Jawa atau harus orang Kalimantan atau Sumatera, kita tanggalkan itu semua gitu ya. Kita sebagai anak bangsa, kita berkumpul menjadi relawan cepat tanggap untuk membantu masyarakat mendapatkan apa? Mendapatkan fakta dan segala informasi yang telah tervalidasi seputar COVID. Jadi di sini kata kuncinya adalah untuk bisa mendapatkan informasi yang valid kayak gitu. Dan apa saja sebenarnya kegiatan kerelawanan di Generasi Bebas COVID-19? Jadi di sini ada yang pertama adalah relawan hotline. Relawan hotline ini tentunya standby gitu ya, 24 jam standby. Kita menerima banyak aduan dari masyarakat yang bertanya misalnya butuh oksigen, butuh data informasi tentang rumah sakit dan sebagainya. Dan di sini aku jujur salut banget sama teman-teman Fasil dan teman-teman relawan yang mau standby gitu ya untuk menjawab semua pertanyaan yang masuk. Lalu yang kedua adalah relawan verifikator. Jadi untuk relawan verifikator ini dia sifatnya ya tadi ya, bahayanya dari sebuah informasi adalah ketika informasi itu tidak kita ketahui apakah informasi itu benar atau salah. Nah, di relawan verifikator ini tugasnya adalah untuk bisa memverifikasi dari data-data yang masuk ini, mana data yang benar dan mana data yang salah. Nah, ini adalah tugas yang penting juga di Generasi Bebas COVID. Lalu selanjutnya adalah data kolektor. Nah, data kolektor ini banyak banget yang disupport datanya. Ada data untuk platform wargabantuwarga.com. Nanti teman-teman juga bisa cek di websitenya gitu ya. Diklik aja wargabantuwarga.com. Terus yang kedua ada IGDRS Jawa, ada juga Jawa Bali. Terus juga ada data oksigen RS di Indonesia, ada data lokasi vaksinasi di Indonesia, dan juga data obat di apotek. Jadi harapannya dengan adanya para relawan data kolektor ini ketika teman-teman butuh informasi tentang IGDRS, IGDRS Jakarta, Jawa Bali, oksigen, lokasi vaksinasi, obat di apotek, itu semua bisa didapatkan dan diakses melalui portal utamanya yaitu wargabantuwarga.com. Lalu selanjutnya adalah relawan edukator. Nah, relawan edukator ini penting banget nih teman-teman. Kita melihat bahwa sekarang ini ketika banyak korban jatuh gitu ya, banyak yang terkena positif COVID, terus juga banyak yang meninggal. Bahkan masih banyak masyarakat yang bertanya, apakah COVID ini nyata atau tidak, seperti itu. Nah, fungsi dari relawan edukator ini adalah untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang COVID-19 ini. Jadi ini adalah para campaigner, dia membuat konten, dia juga menyebarkan konten yang harapannya dengan semakin tersebarnya konten-konten edukasi yang dengan cara yang asik, ini bisa memberikan dampak yang luar biasa juga untuk pengetahuan masyarakat seputar COVID. Nah, lalu selanjutnya ada relawan implementasi untuk paket bantuan isoman. Nah, jadi ironinya lagi teman-teman, banyak orang yang pada akhirnya positif harus isoman, tapi ternyata untuk fasilitas selama isoman ini tidak ada seperti itu. Nah, makanya di sini butuh adanya sebuah gerakan di mana kita memberikan paket bantuan agar orang-orang yang memang harus di rumah aja untuk isolasi mandiri, dia bisa lebih mudah untuk melaluinya. Dan di sini juga ada beasiswa yatim, di mana memang di sini kita bisa melihat lagi-lagi fenomena saat ini ketika kita lihat di masyarakat banyak akhirnya anak-anak yang kehilangan orang tua, nggak hanya itu bahkan ya ada juga orang tua yang kehilangan anak. Nah, jadi di sini kita hadirkan sebuah beasiswa bagi anak-anak yang memang terkena dampak gitu ya, yang kehilangan orang tuanya bisa mendapatkan beasiswa ini. Dan ini pasti akan bisa bertambah, bisa berkurang teman-teman.
yang saat ini ada adalah seperti ini, tapi bisa jadi ke depannya ketika memang Indonesia butuh relawan di sektor lain, bisa jadi ini juga akan bisa menjadi agenda dari generasi bebas COVID-19. Next. Nah, ketika saya sudah menjelaskan tentang generasi bebas COVID, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang warga bantu warga. Boleh dibantu, panitia? Jadi sambil menunggu slide-nya, warga bantu warga adalah sebuah portal gitu ya, sebuah inisiasi. Jadi teman-teman bisa lihat gitu ya dari artinya warga bantu warga ini adalah inisiasi dari warga yang tergerak untuk bisa membantu warga lainnya agar kita bisa menang bersama, kita bisa melalui pandemi ini dengan bisa lancar gitu ya. Nah, jadi di sini adalah sebuah platform, sebuah portal di mana ketika teman-teman boleh sambil dicoba gitu ya, klik wargabantuwarga.com. Di situ banyak sekali informasi-informasi yang dihadirkan. Dan bahkan di websitenya sendiri itu tuh ada informasi tentang campaign yang sedang berjalan, ada juga informasi untuk bisa akses ke hotline, informasi tentang IGD dan sebagainya. Oke, terima kasih. Nah, jadi di slide ini bisa dilihat bahwa 4 program WBW ini, yang pertama yang tadi sudah saya sebutkan, ada websitenya, itu jadi portal utama untuk teman-teman bisa tahu informasi apapun yang bisa membantu untuk bisa melalui pandemi COVID-19. Lalu yang kedua ada hotline relawan, yang teman-teman juga bisa lihat nomornya, bisa dihubungi juga. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu ketika teman-teman pada akhirnya butuh bertanya, butuh bantuan, bisa langsung dihubungi saja di nomor yang tertera di layar. Lalu selanjutnya ada sembako wargabantuwarga.com, berbagi sembako bagi isoman, dan juga ada oksigen wargabantuwarga.com. Ini adalah penggalangan dana untuk pembelian oksigen konsentrator. Jadi harapannya dengan ini semakin banyak warga yang terbantu. Nah, kalau melihat dari perjalanannya tadi, kalau teman-teman menyimak talk show sebelumnya, itu cepat gitu ya, proses awal perjalanan sampai akhirnya dirilis. Jadi kalau dilihat, 3 Juli itu awalnya banget berawal dari diskusi, keresahan, bahwa oksigen, rumah sakit, itu tuh datanya tuh masih sulit untuk mendapatkan data yang valid. Lalu di situ muncullah sebuah inisiasi untuk membuat website wargabantuwarga.com, diluncurkan. Di tanggal 8-nya, tadi di 6 diluncurkan ya, di tanggal 8-nya itu sudah ada 200 relawan bergabung, dan hotline sudah mulai diluncurkan. Lalu di tanggal 15 ada gerakan berbagi makanan, dan tanggal 17 gerakan penggalangan dana untuk oksigen diluncurkan. Jadi luar biasa sekali, dan dalam waktu 3 minggu gitu ya, 200 lebih pengunjung itu hadir ke wargabantuwarga.com, 6.000 plus relawan juga akhirnya bergabung ke Indo Relawan, dan bahkan info terbarunya saat ini sudah ada 7.000 relawan mendaftar melalui indorelawan.org. Lalu ada 7.000 lebih pertanyaan masuk ke dalam portalnya hotline WBW, Warga Bantu Warga, dan 500 lebih sembako itu bisa disalurkan melalui jaringan NGO dan juga lembaga zakat. Nah, yang luar biasanya lagi adalah teman-teman, dari gerakan ini tuh sangat banyak orang baik, organisasi-organisasi yang sangat baik yang bergabung di sini. Ada Lapor COVID-19, ada Narasi, ada Kita.ai, ada Kita Bisa, Indo Relawan, Pemimpin ID, Basnas, Iluni Psikologi, FOS, dan masih banyak lagi, termasuk Kementerian Kesehatan RI pun menjadi mitra gitu ya untuk bisa membesarkan lagi gerakan kebaikan ini. Next. Jadi bisa dilihat bahwa generasi bebas COVID dan juga warga bantu warga ini merupakan gerakan yang besar, dan kita juga berharap gerakan ini bisa diikuti semakin banyak anak muda, dan akhirnya semakin banyak orang terbantu gitu ya untuk bisa melalui pandemi COVID-19 ini. Nah, lalu update terkininya gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat juga bahwa tentang warga bantu warga ini pernah naik gitu di Mata Najwa bersama Mbak Najwa Shihab untuk membahas dan memperkenalkan tentang gerakan warga bantu warga. Di sini juga relawannya luar biasa banyak. Bahkan saat ini yang tadi sudah aku bilang ada 7.000 relawan, dan ada sekitar 300-an fasilitator yang memandu para relawan, dan itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi luar biasa sekali, banyak anak muda yang peduli dan bergabung di sini. Lalu kalau kita melihat dari data-datanya gitu ya, website WBW diluncurkan 7 Juli di Mata Najwa,
Selalu setelah itu website-nya dikunjungi 200.000 orang, hotline setelah itu diluncurkan, ada 7.000 lebih data yang tadi setelah saya sebutkan. Relawan aktif bekerja sekarang ada 3.500 yang itu membantu pendataan IGD, proyeknya Kemenkes di sejauh Bali gitu ya, 1.400 rumah sakit yang akhirnya terhubung dengan Siranap, dan ada 644 sentra vaksinasi terdata akhirnya selama 2 minggu. Dan di sini juga akhirnya kita ada pendataan oksigen di 153 rumah sakit di Jakarta. Dan selanjutnya ada 1.900 lebih apotek didata untuk stok obat antivirus. Jadi bisa dibayangkan teman-teman ketika pada akhirnya teman-teman anak muda di seluruh Indonesia bergabung dalam gerakan ini dan ini bisa dijaga konsistensinya, maka manfaat-manfaat ini bukan hanya bisa tetap bertahan saja, tapi bisa jadi lebih besar lagi ke depannya. Next. Oke, nah mungkin selanjutnya sambil menunggu, kita melihat bahwa dalam perjalanan kerelawanan tentu banyak sekali kisah-kisahnya gitu ya. Dan yang tadi fakta-fakta tentang kasus yang meninggal itu tuh bukan hanya sekedar angka gitu. Dan memang mereka ini butuh pertolongan. Bisa dilihat di layar teman-teman dalam perjalanannya ada kisah sedih, ada kisah bahagia. Pernah ada satu kisah di mana kita dihubungi oleh satu orang minta oksigen, dan ternyata ketika kita carikan, kita berikan informasinya, orang tersebut bilang bahwa sudah terima kasih, datanya sudah tidak dibutuhkan lagi karena sudah meninggal yang bersangkutan. Ya tentu ini menjadi suatu hal yang menyedihkan gitu, dan ini sangat kena bagi kami gitu. Dan tapi di sisi lain juga ada kasus di mana ada orang yang membutuhkan oksigen, lalu ada orang yang membantu, dan akhirnya yang tadinya sangat membutuhkan ini mendapatkan oksigen dan bisa tetap bertahan seperti itu. Jadi banyak sekali kisah bahagia, kisah sedih, banyak yang terbantu di sini. Jadi dan tentu ini semua tidak bisa terrealisasi dari peran dari para relawan, peran juga dari para fasilitator dari Sabang sampai Merauke yang pada akhirnya bisa membantu. Dan tentu dari kisah sedih kita bisa ambil pelajaran bahwa ya memang pada akhirnya ini tidak bisa kita hindari, takdir semua ditentukan, sudah ditentukan, tapi yang bisa kita lakukan adalah berusaha. Jadi melalui gerakan generasi bebas COVID dan juga warga bantuan warga, kita maksimalkan lagi apa yang kita bisa bantu, dan mudah-mudahan semakin banyak orang pada akhirnya bisa terbantu untuk melewati pandemi COVID-19 ini. Dan di akhir, boleh di next slide-nya, ada kisah inspiratif gitu ya dari salah satu relawan yang menjadi fasilitator. Ini namanya Sonya gitu ya, dan Sonya ini tinggal di Atambua, NTT. Kalau teman-teman tahu Atambua, ini adalah wilayah perbatasan gitu ya dengan Timor Leste kayak gitu. Nah jadi di sini menyebutkan bahwa apa sih yang pada akhirnya menjadi motivasi Sonya untuk bisa bergabung menjadi salah satu relawan. Ya tentu alasannya ingin coba untuk berkontribusi untuk mensosialisasikan tentang COVID, dan ingin coba untuk menyadarkan nih orang-orang dalam artian keras kepala untuk bisa terhindar dari hoax dan sebagainya, ingin coba membebaskan Indonesia dari jeratan pandemi COVID-19. Tentu kita semua sekarang jenuh gitu ya teman-teman, ada di rumah, dan kita semua tentu punya keresahan yang sama untuk bisa kembali silaturahmi dengan orang-orang tersayang gitu ya, untuk bisa ketemu secara langsung. Oleh karena itu ini juga mungkin jadi salah satu keresahannya Sonya gitu. Dan di sini bahkan ada kisah-kisah menarik, akhirnya bisa berkomunikasi, minta diupdate dengan para pegawai di RSIGD gitu ya, bahkan saling menyemangati, ngasih stiker gitu ya. Jadi ini tuh bukan tentang kerja-kerja sibuk aja, tapi di perjalanannya pun banyak kisah-kisah menarik yang bisa kita berikan, sesimpel ketika kita menyemangati para nakes, ketika kita minta data, itu pun bisa menjadi suatu hal yang menyehatkan lagi secara mental gitu ya, memberikan lagi kebahagiaan gitu. Nah jadi dari sini saya ingin coba untuk memperkenalkan bahwa ini adalah gerakan yang luar biasa. Saya pun merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari gerakan ini, dan mudah-mudahan dengan ini dikenalkan di Lead the Fest 2021, semakin banyak teman-teman yang akhirnya tahu bahwa ada loh gerakan ini, generasi bebas COVID, ada gerakan warga bantu warga. Teman-teman bagi yang membutuhkan informasi bisa mengakses di wargabantuwarga.com, informasi insya Allah banyak di sana bisa diakses.
baik itu hotline, baik itu info IGD, info oksigen dan sebagainya, teman-teman bisa coba. Bahkan banyak campaign-campaign juga yang diadakan di sana, teman-teman bisa klik juga. Ketika teman-teman punya keterbatasan, misalnya mau kontribusi secara tenaga ada, kalau mau kontribusi secara uang juga ada. Jadi dengan resource yang dimiliki masing-masing, mudah-mudahan kita bisa mensupport agar gerakan ini bisa terus bertahan, dan mudah-mudahan dari gerakan ini dan juga banyak inisiasi-inisiasi lainnya, kita bisa saling membantu warga-warga lain yang kesulitan untuk bisa tetap berjuang, dan mudah-mudahan kita bisa cepat keluar gitu ya teman-teman dari kondisi pandemi COVID-19 ini, dan kita bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang kita sayang untuk bisa bercengkerama bareng, dan akhirnya kita bisa bertahan gitu ya dari pandemi ini. Mungkin itu dari aku, teman-teman. Terima kasih banyak juga untuk LTF 2021 atas kesempatannya. Kalau misalnya ada yang tanyakan segala macam, itu juga bisa ke hotline aja lebih lanjut kalau misalnya teman-teman ada yang ingin diberikan dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke, aku serahkan lagi kembali ke MC, kepada Ai. Thank you banget semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Amin. Semoga teman-teman yang menyaksikan paparan informasi dari Kak Tegar tadi dan mungkin tergerak gitu ya, termotivasi untuk bisa berkontribusi bareng teman-teman warga bantu warga maupun generasi bebas COVID. Jadi bisa langsung ke websitenya aja atau ke relawan hotline-nya gitu ya Kak, di wargabantuwarga.com. Dan keren banget nih kalau kita semua bisa menanggalkan atribut-atribut individual kita dan beralih untuk gotong royong dalam menghadapi situasi krisis seperti pandemi saat ini. Maka memang menang bersama, maka nanti bukan hanya sekedar mimpi, tapi kita benar-benar bisa menang bersama melawan pandemi. Oke, terima kasih banyak Kak Tegar untuk informasinya tadi terkait generasi bebas COVID dan warga bantu warga. Selanjutnya, nah, yuk teman-teman kita ulurkan seluruh kekuatan kita dan kembali lagi berkolaborasi, gotong royong, supaya menang bersama melawan pandemi. Dan selain tadi ada, kalau teman-teman ingin langsung berkontribusi di aktivitas kerelawanan, teman-teman juga bisa berkontribusi dalam penggalangan dana donasi menang bersama yang dilakukan dari acara Lead the Fest berkolaborasi dengan wecare.id. Jadi penggalangan dana donasi menang bersama ini akan ditujukan untuk membelikan APD untuk para tenaga kesehatan, supir ambulans, dan para pengubur jenazah gitu ya. Pokoknya para garda terdepan yang saat ini berjuang langsung untuk melawan pandemi. Jadi meskipun kita nggak bisa berjuang secara langsung, tapi mungkin ada sedikit rezeki yang bisa teman-teman sisihkan, langsung saja bisa didonasikan ke laman wecare.id/menang bersama. Terima kasih banyak juga untuk seluruh donor teman yang sudah turut berpartisipasi dalam penggalangan dana ini hingga nantinya bisa mencapai target yang diharapkan. Nah, teman-teman, seperti yang telah disebutkan di awal acara tadi, saya akan mengumumkan 2 nama pemenang yang akan mendapatkan hadiah menarik dari sesi webinar ini. Dan 2 nama pemenang pada sesi kali ini adalah, selamat kepada yang pertama, ada @nur_pitasari, double I di akhir. Jadi yang pertama ada @nur_pitasari, double I di akhir. Dan yang kedua, selamat juga kepada Rachel88 aja, RACHEL 88 aja. Oke, selamat kepada 2 pemenang. Nanti kamu bisa langsung menghubungi panitia di Instagram untuk informasi lebih lanjut. Dan teman-teman jangan khawatir untuk yang belum beruntung di sesi kali ini, karena sesi webinar selanjutnya kita juga akan bagi-bagi hadiah, dan pastinya teman-teman bisa langsung share aja keseruan ketika mengikuti rangkaian acara Lead the Fest dan di-upload. Jangan lupa di-tag ke @pemimpin.indonesia dan @leadthefest. Oke, terima kasih banyak teman-teman pemimpin muda yang telah hadir pada sesi webinar siang ini. Link absen juga sudah dibagikan di kolom chat sebelumnya, jadi teman-teman bisa langsung aja diisi link
sertifikatnya, link absennya untuk mendapatkan sertifikat. Batas pengisiannya maksimal 1 jam, jadi jangan sampai terlewatkan. Dan untuk teman-teman yang udah bertanya di mana link sertifikatnya, sudah ada dibagikan di kolom chat Pemimpin ID University maupun aplikasi video. Kemudian saya ingin menginformasikan kembali kepada teman-teman bahwa puncak acara Lead the Fest ini merupakan satu rangkaian sesi yang berkelanjutan. Jadi teman-teman nggak perlu pindah-pindah platform, nggak perlu pindah-pindah link, karena seluruh rangkaian acara Lead the Fest itu ada di tempat yang sama. Jadi teman-teman yang udah stay di sini, sudah menonton dari awal, tinggal stay lagi aja, tinggal duduk manis, mungkin nontonnya karena di weekend gitu ya, sambil rebahan, tapi tetap pengen dapat ilmu, tinggal dinyalain aja Pemimpin ID University-nya atau aplikasi videonya, dan di setel aja sesi webinar Lead the Fest. Nah, teman-teman bisa menonton rangkaian acara Lead the Fest 2021 ini di pemimpin.id University maupun aplikasi video sebagai partner streaming resmi Lead the Fest 2021. Acara ini juga didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, juga dukungan dari para rekan media dan kolaborator organisasi yang turut menyukseskan pelaksanaan acara Lead the Fest 2021. Nah, kira-kira apa ya sesi webinar selanjutnya? Mungkin teman-teman yang udah tahu sesi webinar selanjutnya, kita akan sama-sama menyaksikan webinar series yang akan membahas mengenai Affecting People Through Melodies. Seru banget. Dari judulnya tuh udah gimana kita bisa menginfluence atau mempengaruhi orang lain melalui melodi, nyanyian, suara gitu ya. Nanti akan ada narasumber yang keren-keren juga pastinya. Ada Kak Willy Winarko, rapper dari The Rap Up Indonesia. Lalu ada Kak Ivi Alisa, singer-songwriter, dan Kak Ciki Fauzi yang juga singer-songwriter. Nah, moderator sesi ini ada Kak Umar Kusumahadi selaku General Manager Rumah Wijaya, dan sesi webinar ini akan dimulai pada pukul 4 sore nanti. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan, karena spesial dari webinar ini di akhir sesi akan ada special performance dari Kak Ivi Alisa. Mana nih teman-teman yang kemarin mungkin udah ngelihat sneak peek-nya waktu Kak Ivi Alisa lagi latihan, dan teman-teman juga udah nggak sabar untuk melihat langsung special performance, karena Kak Ivi Alisa nggak hanya akan menyanyikan 1, tapi 2 katanya nih. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan sesi setelah ini di jam 4, karena kita nggak hanya akan mendapatkan ilmu, tapi kita juga akan dihibur nih di hari Minggu ini dari special performance Kak Ivi Alisa. Pasti udah seru banget dan nggak sabar banget ya untuk menyaksikan special performance dari Kak Ivi Alisa. Oke, ini dia sudah ada posternya juga. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan. Langsung aja dikasih alarm jam 4 nanti akan ada webinar series Affecting People Through Melodies yang pastinya setelah ini banget. Dan setelah ini tentunya saya akan kembali lagi, akan ada sesi Pemimpin ID Talks. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, stay tune terus.
Kayak mending gue nanya deh. Guys, kemarin gue baru baca broadcast dari WA. Terus katanya vaksin bisa bikin orang jadi titan. Yalah, canda kali itu. Katanya vaksin itu juga nggak berguna. Terus apa gunanya coba? Pasti cuman konspirasi elit global kan? Ya ampun, ya ampun. Ini dapat info dari mana coba? Pandemi belum selesai, jangan dulu kita keburu abai. Anak muda yang berperan, kita mampu menghidupkan pergerakan. Makanya vaksinasi berguna bagi negeri, gak perlu banyak gengsi, ikut berkontribusi. Yuk edukasi diri, kritisi informasi, bareng-bareng peduli untuk saling melindungi. Vaksinasi, yuk ayo, yuk vaksinasi, jangan ragu, yuk vaksinasi untuk Indonesia. Kamu suka daging, Via? Kalau saya sih suka. Kakak gue hilang udah mau 2 hari loh. Yang hilang gak cuma mereka. Kalian tuh bersinggungan bukan sama kasus penculikan biasa loh. Nggak mungkin singa bisa belajar berburu kalau cuma nonton kan?